Bab 30. Menikahlah denganku. Suli tidak mengatakan apapun sejak dia tiba, tetapi ketika dia akhirnya mengatakannya, Xiao Luo terkejut hingga terdiam. Butuh beberapa saat bagi Xiao Luo untuk mencerna kata-kata itu, dan untuk sesaat, dia hanya menatap Suli dengan pingsan. Dia mengenakan gaun berwarna putih dengan bintik-bintik biru, yang membuatnya terlihat seperti gadis tetangga. Itu adalah pakaian berpotongan bagus yang menonjolkan pinggang ramping dan kakinya yang ramping, dan sepasang sepatu hak tinggi berwarna kuning melengkapi penampilannya. Rambut hitam panjangnya tergerai longgar, tergerai hingga ke bahunya, dan itu memberinya semangat awet muda, tapi dia tetap mempertahankan kualitas yang tidak salah lagi yang telah dikenali Xiao Luo, tatapan dingin dari seorang wanita yang selalu mendapatkan apa yang diinginkannya. Menikahi kamu, Xiao Luo berseru, akhirnya menemukan suaranya. Dia masih tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Apakah kamu serius? Suli menatap ke arahnya, dan ada kilatan sesaat di matanya, tapi dia tetap memasang ekspresi tanpa ekspresi di wajahnya. Dia duduk dengan tenang tanpa celah saat dia bertanya, "Yah, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan mengambil tanggung jawab?" Memang benar, aku memang bilang begitu, tapi tidak dengan cara ini. Xiao Luo bingung, merasa tidak yakin bagaimana harus bereaksi, dan dia juga sedikit jengkel. Bagi Xiao Luo, pernikahan adalah salah satu tonggak terpenting dalam hidup, sebuah komitmen sakral. Tidak diragukan lagi, gadis yang berdiri tepat di depannya adalah kecantikan yang langka. Beberapa orang bahkan akan mengatakan bahwa dia adalah satu dari sejuta, namun, sebagai pribadi, Xiao Luo menganggapnya dingin dan keras, dan dia merasa bahwa menikahi orang dengan kepribadian seperti itu bukanlah pasangan yang cocok untuknya. Jika kamu tidak menikah denganku, lalu bagaimana kamu akan bertanggung jawab? Apakah Anda akan memberi saya kompensasi uang? Apakah menurut Anda itulah yang saya butuhkan? Suli mulai kehilangan sikap tenangnya dan mulai terdengar agak cemas. Xiao Luo tidak tahu bagaimana harus menanggapinya dan memutuskan untuk tidak berkata apa-apa. Yang dia tahu hanyalah dia akan mengambil tanggung jawab, tapi tidak dengan menikahi Suli. Suli menatap Xiao Luo dengan aneh, dan dia bisa merasakan keraguannya tentang janji yang baru saja dia buat untuk mengambil tanggung jawab, dan bagaimana dia sekarang telah berbuat salah padanya. Dia menghindari kontak mata tetapi tahu dia sedang menatap ke arahnya, dan beban rasa bersalah mulai membebani dirinya. Tiba-tiba, matanya memerah, dan air mata mulai mengalir di pipinya. Xiao Luo menghela nafas, dan berkata, "Nona Su, kamu dan aku hanyalah dua orang asing. Dan pernikahan adalah hal yang besar, itu adalah sesuatu yang harus Anda pikirkan dan pertimbangkan dengan cermat sebelum mengambil keputusan." Suli memelototinya dengan sedikit kebencian di matanya dan berkata, "Aku sudah memikirkannya dengan matang dan mempertimbangkannya dengan cermat." Xiao Luo tidak suka dipaksa melakukan sesuatu yang dia belum siap, dan dia berpikir inilah saatnya untuk mengambil sikap. Dia tanpa sadar menegakkan punggungnya dan mendorong dadanya sambil berkata, "Kamu mungkin sudah memikirkannya dengan matang, tapi bagaimana denganku? Saya belum memikirkannya dengan matang, dan pernikahan bukanlah permainan anak-anak, bukan permainan hayalan, bermain di rumah, yang biasa kita mainkan saat masih anak-anak. Ini adalah tanggung jawab besar dan sesuatu yang harus Anda komitmenkan sepanjang sisa hidup Anda. Saya tidak akan menerimanya, tidak, saya tidak akan menyetujuinya." "Jadi, ini yang kamu maksud ketika kamu bilang kamu akan bertanggung jawab?" kata Suli. Nada suaranya hilang, dan sebagai gantinya, ada nada kekecewaan. Air mata mengalir dari matanya sekali lagi, dan hati Xiao Luo tertuju padanya. Namun dia harus tetap teguh. "Saya bersungguh-sungguh ketika saya mengatakan bahwa saya akan mengambil tanggung jawab, dan ada banyak cara lain untuk melakukannya. Tapi pernikahan tidak mungkin dilakukan," kata Xiao Luo. "Aku telah kehilangan kebajikanku padamu. Aku tidak mengira kamu akan seburuk ini." Xiao Luo tampak sedih, dan berkata, "Nona Su, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Malam itu adalah pertama kalinya bagiku juga. Aku bahkan tidak memintamu untuk bertanggung jawab." "Oh, kamu tidak tahu malu." Suli tidak percaya. Dia bisa mengerti jika seorang pria tidak mau mengambil tanggung jawab, tapi dia akan bertindak lebih jauh dengan mengatakan sesuatu seperti ini. Bagaimana, pertama kali, seorang pria dibandingkan dengan seorang wanita? Suli menjadi sangat kesal hingga jantungnya mulai berdebar-debar. "Jika kamu berpikir aku tidak tahu malu, biarlah, apa yang bisa aku lakukan?" Suli menyeka air matanya, menatap Xiao Luo dengan mata kemerahan, lalu dia berdiri dan menarik napas dalam-dalam. "Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya," katanya, berhenti sejenak pada setiap kata berikut sambil melanjutkan, "apakah kamu akan menikah denganku?" Xiao Luo menelan ludah, dia punya firasat buruk tentang ini tetapi tidak bisa menjelaskannya. Dia bertanya-tanya apakah wanita ini berencana untuk berdebat dengannya sampai dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia terbatuk, dan sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, "Jika kamu datang menemuiku hari ini dengan pemikiran ini, maka aku harus meminta maaf." Jawabanku adalah tidak. "Baiklah kalau begitu." Suli memelototinya, dan air mata kesakitan serta kesedihan mengalir di pipinya. Dia terisak sambil berusaha menahan air matanya dan berkata, "Saat aku menjadi hantu, aku akan menghantuimu seumur hidupmu." Xiao Luo tidak bisa menahan perasaan seperti dia menudingnya, dan setiap kata yang dia ucapkan sangat menusuk. Ketika Suli menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba berbalik dan berlari menuju balkon. Xiao Luo mengejarnya dan panik saat dia melihatnya memanjat pagar. Ini adalah lantai 52, bisakah dia menghentikannya tepat waktu? Kemudian Suli melemparkan dirinya dari balkon karena dia tidak tahan lagi, dia putus asa secara emosional dan memutuskan untuk membebaskan dirinya. Pada saat itu, waktu berhenti, dia memejamkan kedua matanya, senyuman putus asa terbentuk di wajahnya, dan segudang kenangan melintas di benaknya. Mungkin berita utama besok akan melaporkan bahwa dia bunuh diri karena depresi. Tapi, dia tidak peduli, yang dia inginkan saat ini hanyalah mengakhiri hidupnya. Dia telah menghadapi begitu banyak keputusasaan dalam hidupnya, dan dia tidak tahan lagi. Tidak ada orang yang bisa dia andalkan, dia tidak akan pernah bisa mempercayai ibunya lagi, dan yang dilakukan adik laki-lakinya hanyalah meminta uang sepanjang waktu. Satu-satunya penyesalannya adalah tidak bisa bertemu Su Xiaobei lagi. Dia bertanya-tanya mengapa dia dan saudara perempuannya mengalami nasib yang sama, tapi mungkin itu adalah takdir dan memang ditakdirkan demikian. Pada saat singkat itu, saat dia melompat dari balkon, seluruh hidupnya terlintas di hadapannya. Lalu, entah dari mana, sebuah lengan kuat melingkari pinggangnya dan menghentikannya agar tidak terjatuh. Apa yang baru saja terjadi? Matanya terbuka lebar, dan yang dia lihat hanyalah tatapan seorang pria yang sangat berbeda dari yang lain, Xiao Luo. Mereka seperti dua seniman trapeze yang tergantung di balkon lantai 52. Mata mereka bertemu. Suli menatap mata Xiao Luo, dan dia merasakan sakit yang tersembunyi. Karena, saat Suli melompat, Xiao Luo teringat pada Sun Yu, seseorang yang sangat dia cintai, seseorang yang begitu polos dan murni.
Tapi takdir telah memperlakukannya dengan kejam, dan ketika dia menyerah, dia melemparkan dirinya dari atap. Tapi Xiao Luo ada di sana untuk menyelamatkannya. Ketika dia sembuh, dia tidak lagi memiliki ingatan tentang masa lalunya, dan Sun Yu melanjutkan untuk mencari kehidupan baru. Dia selamanya akan memiliki tempat khusus di hati Xiao Luo. Xiao Luo melihat bayangan Sun Ya saat dia menatap Suli, tidak pernah menyangka betapa bertekadnya dia untuk bunuh diri, dia benar-benar berempati padanya, tapi dia tidak bisa membiarkannya. Tiba-tiba Xiao Luo diliputi oleh kemarahan yang tidak dapat dijelaskan. Apakah kamu memikirkan Xiao Bei sebelum kamu melompat? Saya tidak punya pilihan lain. Pikiran Suli kacau, dan dia menangis. Takdir telah mengatur agar dia bertemu Xiao Luo, yang bisa menduga bahwa mereka akan saling terkait erat, tetapi takdir membuat semua orang bodoh. Dia telah memberikan kebajikannya kepadanya, dan selama 4 hari terakhir, dia berusaha keras untuk berdamai dengan tindakannya dan akhirnya menerima Xiao Luo sebagai pria yang akan menghabiskan hidupnya bersamanya. Wanita bodoh, Xiao Luo jengkel. Dia kemudian menghela napas dalam-dalam dan berkata, baiklah, aku berjanji akan menikahimu. Suli menegang ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia hanya bisa menatap diam-diam ke arah Xiao Luo saat dia menariknya ke arahnya dan mengangkatnya ke atas pagar. Saat dia melihat Xiao Luo dengan mudah menarik dirinya ke atas pagar, Suli masih linglung, dia merasa seolah-olah angin ilahi telah mengangkatnya dan menempatkannya kembali di balkon. Butuh beberapa waktu bagi Suli untuk pulih, dan akhirnya, dia sekarang duduk di depan Xiao Luo dengan sebuah dokumen di tangannya. Xiao Luo memeriksa dokumen itu, dan itu adalah perjanjian pernikahan yang berisi serangkaian syarat dan ketentuan yang komprehensif. Beberapa di antaranya agak aneh, yaitu pembatasan untuk mempublikasikan hubungan mereka, menjalin hubungan dengan laki-laki atau perempuan lain, dan mencampuri kehidupan pribadi para pihak. Ini hanya beberapa di antaranya. Apakah kamu yakin ini pernikahan? Xiao Luo dengan bercanda meliriknya dengan masam, karena ini hanyalah pernikahan sebatas nama. Suli menyesap tehnya dan tidak menjawab pertanyaannya secara langsung, sebaliknya, dia berkata, saat aku bertemu pria yang kusuka, aku akan mengembalikan kebebasanmu padamu. Biarkan aku mencoba memahami apa yang kamu katakan, ini berarti aku hanya ban serep. Suli sekali lagi mengambil sikap selebritasnya yang dingin, tapi itu hanya kedok. Bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja? Dia bermaksud membuatnya merasa tidak penting dan kemudian mendesaknya untuk memperbaiki diri dan memperbaiki dirinya sendiri. Xiao Luo baru setuju untuk menikahi Suli setelah dia berusaha bunuh diri. Sebenarnya, dia hanya melihatnya sebagai tindakan sementara dan yakin Suli akan segera bosan dengan permainan ini dan akhirnya mengakhiri pernikahan palsu mereka. Xiao Luo merasa Suli sedikit berlebihan dalam memandangnya, pertama kali, sampai-sampai dia rela mengakhiri hidupnya. Dia ingin memberitahunya bahwa ada banyak pasangan menikah saat ini yang tidak berbagi, pertama kali, mereka bersama, karena zaman telah berubah, dan masyarakat jauh lebih liberal saat ini. Setelah berpikir beberapa lama, dia memutuskan untuk tidak melakukannya, terutama saat dia melihat tatapan tajam Suli. Sore harinya, mereka berdua berangkat ke Biro Urusan Sipil untuk mengajukan surat nikah. Xiao Luo membawa buku registrasi rumah tangga terpisah. Karena Suli memiliki status khusus, staf terpercaya ditugaskan untuk memproses aplikasi atas nama mereka, dan mereka menerima sertifikat setelah melakukan beberapa hal. Akta nikah digandakan, dan salinannya diserahkan kepada Xiao Luo sementara Suli menyimpan yang lainnya. Xiao Luo memiliki perasaan campur aduk saat melihat foto pernikahan di akta mereka. Dengan akta nikah di tangan, bukankah itu berarti dia kini sudah menikah? Itu sungguh tidak nyata, dan tidak terasa seperti sebuah pernikahan, tidak ada jamuan makan malam atau janji cinta satu sama lain, dan faktanya, hampir tidak ada kasih sayang di antara mereka. Namun, mereka kini dipersatukan dalam pernikahan suci, semua karena selembar perkamen. Nona Su, kuharap suatu hari nanti, kamu tidak akan menyesali kelakuan konyolmu hari ini, kata Xiao Luo. Suli tidak menjawab pernyataan ini, tapi saat dia berbalik dan berjalan menuju Mini Cooper merah jambu edisi terbatasnya, dia berkata, aku akan menemui ibuku, ikutlah denganku. Xiao Luo membuat wajah dan menarik napas cepat melalui lubang hidungnya. Dia menyelipkan akta nikah ke dalam mapnya dan duduk di kursi belakang. Dua orang berada di mobil yang sama, satu di kursi pengemudi sementara yang lain duduk di belakang, dan sejauh ini tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Mereka seperti dua gunung es, yang satu berusaha menjadi lebih dingin dari yang lain. Suli adalah orang pertama yang memecah kesunyian. Dia memandang Xiao Luo melalui kaca spion dan berkata, apakah kamu sudah menemukan pekerjaan? Nada suaranya dingin dan berwibawa, mirip seperti seorang manajer yang menanyai bawahannya. Tidak, Xiao Luo menjawab dengan sedikit antusias. Dia bersandar di kursi kulit lembut dengan tangan disilangkan di depan dada dan meletakkan dagu di telapak tangannya sambil dengan santai memandang keluar jendela ke jalan-jalan yang lewat. Di mata Suli yang menghakimi, Xiao Luo berperilaku jorok dan menunjukkan kurangnya motivasi untuk berbuat lebih baik. Meskipun dia dan Xiao Luo tidak memiliki hubungan yang penuh kasih sayang, dia secara resmi adalah suami nominalnya. Suli tidak menyembunyikan kekecewaannya atas apa yang dia amati dan berkata, sebagai seorang pria, kamu harus memiliki karir yang layak, jadi mohon berusahalah untuk mencari pekerjaan yang layak. Jika Anda benar-benar tidak dapat menemukannya, Anda dapat pergi ke perusahaan teman saya Shen Qingyan. Saya bisa bantu Anda. Kamu tidak perlu khawatir. Xiao Luo tiba-tiba memotongnya. Dia sudah menduga akan seperti ini, mengetahui bahwa Suli adalah orang yang luar biasa dan sukses, dan wanita seperti itu cenderung memiliki ide dan pendapat yang kuat. Dia pasti akan menggunakan status dan prestasinya untuk mendapatkan apa yang diinginkan Xiao Luo. Suli tidak mengatakan apapun selama perjalanan dan tetap fokus pada mengemudinya. Mini Cooper berwarna merah muda melaju dengan kecepatan penuh, tiba di Silver Dragon Villa dalam waktu yang tepat. Di sana, setiap apartemen tempat tinggal dipisahkan satu persatu, dan meskipun tidak semewah kondominium Shen Qingyan, arsitekturnya elegan, dan lingkungannya damai dan tenang. Ini memberikan pandangan yang trendy dan makmur. Xiao Luo mengikuti Suli ke salah satu apartemen tempat tinggal. Pintu terbuka, dan seorang pengasuh bertubuh kurus membiarkan mereka masuk. Ketika mereka memasuki ruang tamu, nyonya rumah duduk di sofa sambil menonton TV sambil memegang semangkuk biji melon. Dia tampak seperti wanita yang santai, terbiasa dengan kehidupan yang kaya materi. Rambut keritingnya disisir ke belakang dan ditata menjadi tatanan rambut yang tebal, dan dia memiliki tahi lalat yang menonjol di pipinya. Anehnya, tanda di wajahnya membuatnya terlihat cerdas dan penuh perhitungan, sementara cara dia membawa diri menunjukkan bahwa dia mempunyai sifat jahat dalam dirinya. Jadi, itu benar-benar ibunya. Xiao Luo yakin bahwa wanita yang membius Suli pada malam yang menentukan itu memang ibunya, dan Suli tidak mengarang cerita. Dia tidak bisa menahan nafas dengan jijik ketika dia menyadari bahwa ibu seperti itu benar-benar ada. Begitu wanita itu melihat Suli, dia langsung berlari ke atas sofa.
Dia membuang biji melonnya dan segera berdiri dan menatap Su Li dengan gugup dengan rasa bersalah yang luar biasa. Su Li duduk di sofa di samping ibunya dan menatap langsung ke matanya. Anda tidak perlu gugup, saya di sini bukan untuk menanyai Anda tentang hal-hal yang telah Anda lakukan. Aku di sini hanya untuk memberitahumu satu hal, itu saja. Saya sekarang sudah menikah. Hah, kamu apa? Kamu sudah menikah? Rahang wanita itu ternganga, dan matanya terbelalak karena terkejut. Kabar pernikahan Su Li begitu mendadak dan muncul begitu saja. Kapan ini terjadi, dan dengan siapa? Su Li melemparkan surat nikah ke sofa, dan saat dia melakukannya, dia menatap ibunya dengan ekspresi dingin dan dingin. Ibu Su Li mengambil sertifikat itu, dan ketika dia melihat dokumen itu, matanya bergetar. Dia mengarahkan jarinya yang gemetar ke arah Xiao Luo, dan kehilangan kendali atas emosinya, dia menoleh ke Su Li dan berkata, apa? Putriku, bagaimana kamu bisa menikah dengan orang seperti dia? Di dunia ini, hanya Hongzi yang layak untukmu, kalian berdua sangat cocok, bagaimana kamu bisa menikah dengan bajingan tak dikenal seperti dia? Wanita itu merasa sedih, memegangi dadanya seolah-olah dia telah ditusuk tepat di jantungnya. Bagaimana putrinya yang berharga bisa menikah dengan sampah ini tanpa uang atau status? Ini semua berkatmu, ibu. Su Li tidak bisa menahan amarahnya lagi, dan dia berteriak, Wang Wanjing, kamu adalah ibu kandungku, bagaimana kamu bisa membiusku dan membiarkan pria itu mempermalukanku? Bagaimana mungkin ibu sepertimu ada di dunia ini? Mata Wang Wanjing memerah, namun masih yakin bahwa tindakannya dapat dibenarkan. Dia menjawab, Putri, dengarkan aku melakukannya demi kebaikanmu sendiri, keluarga yang kaya dan berkuasa, mereka memiliki pengaruh. Pernikahanmu dengan Yang Hongxi adalah pasangan yang dibuat di surga, kombinasi antara kamu dan dia akan sempurna. Cukup, Su Li menjerit kesedihan, dan matanya menjadi merah dan berair, tapi dia adalah wanita yang memiliki ketabahan yang kuat dan menahan air mata. Kemudian, dia berdiri tegak dan mengangkat dagunya sambil berkata, kamu memberiku kehidupan, tapi itu tidak berarti aku harus mengikuti rencanamu. Kakak berada di tempatnya sekarang karena dia mendengarkanmu, tidakkah kamu menyadarinya, apakah kamu belum cukup berbuat dosa? Wang Wanjing kehilangan kata-kata, penyebutan saudara perempuan Su Li sangat menegangkan, dan tiba-tiba gelombang kesedihan dan rasa bersalah membebani. Dia terjatuh ke lantai, merosot ke sofa dengan linglung. Mulai sekarang, jangan pernah mencariku lagi, aku tidak ingin melihatmu lagi. Saya akan mentransfer dana ke rekening Sucanya dan rekening Anda setiap bulan, sebaiknya pastikan Anda mengelola pengeluaran Anda dengan baik. Jika Anda membelanjakan semuanya terlebih dahulu, maka Anda pergi dan mencari uang itu di tempat lain. Putriku, kenapa kamu melakukan ini padaku? Aku ibumu, rengek Wang Wanjing. Saat kamu memutuskan untuk membiusku, kamu memutuskan hubungan ibu anak kita. Di dalam hati, Su Li merasa sakit hati, tapi itu harus dilakukan. Jika ini bukan ibu kandungnya, dia pasti akan mengajukan tuntutan. Dia telah membuat keputusannya, dan tidak ada jalan untuk mundur. Dia mengambil surat nikah, memegang tangan Xiao Luo, dan mereka pergi bersama. Saat dia keluar rumah, wajahnya berlinang air mata, dan dia tampak pucat dan lelah. Xiao Luo merasakan kesedihannya dan mulai memahami apa yang dia alami. Dia menyerahkan sepotong tisu padanya. Hapus air matamu. Su Li meliriknya dan menerimanya. Dia kemudian membalikkan punggungnya ke arah Xiao Luo dan menyeka air matanya. Bukankah kamu bilang ingin merahasiakannya? Kenapa kamu memberitahu ibumu tentang pernikahan kita? Xiao Luo bertanya. Dia tidak akan memberitahu siapapun. Kemudian, sambil mengerutkan alisnya, Su Li berbalik menghadap Xiao Luo dan berkata, harap diperjelas, protokolnya hanya untuk membatasi perilakumu, dan itu tidak berlaku untukku. Begitu, jadi, kamu memiliki keputusan akhir dan otoritas dalam segala hal. Xiao Luo sedang tidak ingin berdebat. Namanya tercetak di akta nikah, tapi sepertinya dia belum menikah. Sikap inilah yang menghalanginya untuk mencoba memperlakukan Su Li sebagai istrinya, dia hanya berharap permainan ini akan segera berakhir. Ia tak menyadari bahwa saat sertifikat itu diterbitkan, nasibnya dengan wanita tersebut sudah saling terkait. Dia tidak bisa membuangnya, juga tidak bisa menghindarinya. Roda nasib sudah mulai bergerak, mulai dari penolakan hingga ketertarikan secara bertahap, dan akhirnya menjadi, satu-satunya, satu sama lain, apakah ini semua akan terjadi pada waktunya. Itu seperti permainan, bermain rumah, di mana setelah pengantin baru menerima akta nikah mereka, itulah akhir dari segalanya, dan mereka kemudian menjadi pasangan suami istri dan hidup bahagia selamanya. Tapi ini adalah dunia nyata, Xiao Luo tentu saja tidak ingin memberitahu keluarganya tentang hal itu, dan itu bukan karena dia terikat pada perjanjian pranikah. Dia menghabiskan beberapa hari terakhir mengerutkan alisnya sambil merenung, dia sendiri hampir tidak bisa menerima pengaturan yang meragukan seperti itu, jadi dia yakin keluarganya juga tidak akan bisa menerima. Tiba-tiba, Ji Xing menghubunginya, dan Xiao Luo sangat terkejut karena sudah lama sejak terakhir kali dia mendengar kabar darinya. Anehnya, sebuah pemikiran tiba-tiba muncul di benaknya, dan dia tidak dapat menahan diri untuk memikirkan bagaimana wanita itu lebih cocok menjadi istrinya. Halo, Tuan Xiao Luo. Hai, apakah kamu sudah kembali ke Xiahai? Xiao Luo bertanya. Ya, saya sekarang berada di luar Crescent Bay Hotel. Saya di sini untuk menjemput Anda ke markas NSA, kata Ji Xing. Di satu sisi, Xiao Luo merindukan suaranya yang lembut dan lembut dengan kualitas halus seperti burung penyanyi. Oke, aku akan segera turun. Xiao Luo segera menyegarkan diri dan mengganti pakaiannya. Sebagai anggota NSA, tentu tidak mengherankan jika Ji Xing mengetahui di mana dia tinggal. Cincin yang dia kenakan memiliki fungsi pelacakan GPS, dan NSA akan dapat dengan cepat melakukan pelacakan lokasi tepatnya. Xiao Luo keluar dengan mengenakan jaket hitam, celana jeans slim fit berwarna biru laut, dan sepatu hiking. Harga pakaiannya tidak lebih dari $2.000, dan sangat kecil kemungkinannya siapapun yang melihatnya akan percaya bahwa dia adalah bos dari lokakarya Luo. Bagi seorang bos, pakaian ini agak terlalu lusuh. Rambut hitamnya disisir ke belakang dengan santai, dan sepasang alis yang indah serta mata hitam pekat menambah dimensi pada wajah tampannya. Dan meskipun dia mengenakan pakaian kasual, sulit untuk menekan daya tarik alami dan sikap percaya diri Xiao Luo. Ayah, buka pintunya. Ayah, buka pintunya. Saat dia hendak pergi, dia bisa mendengar suara penuh kasih sayang Su Xiaobei dari balik pintu. Xiao Luo tersenyum pada dirinya sendiri, Bei kecil selalu menjadi sorotan pada zamannya. Ketika dia mendengar Su Xiaobei memanggilnya, ayah, Xiao Luo sadar bahwa dia sebenarnya sudah resmi menjadi ayahnya sekarang. Tapi ketika dia memikirkannya, dia hanya mengangkat bahunya, baik secara nama maupun hukum, dia selalu merasa seperti ayah Su Xiaobei. Ketika dia membuka pintu, dan dia melihat mata besar wanita itu menatap ke arahnya. Su Xiaobei memiliki senyuman termanis di wajah mungilnya yang lucu, dan dia mengedipkan matanya dengan rasa antisipasi.
Di tangannya, dia memegang sebuah kotak kecil namun tampak mengesankan. Dan begitu dia melihat Xiao Luo, dia mengangkat kotak itu ke arahnya dan berkata, "Ayah, ibu bilang ini untukmu." "Apa ini?" Xiao Luo bertanya sambil berjongkok. Su Xiaobei bersikap malu-malu, tetapi dia tidak bisa menahan kegembiraannya saat dia dengan cepat mendesaknya dan berkata, "Ayah, buka dan lihat, dan kamu akan mengetahuinya." Xiao Luo mengacak-acak rambutnya dengan penuh kasih sayang sebelum menerima kotak kecil itu, dan ketika dia membukanya, dia langsung membeku. Di dalam kotak cincin itu ada sebuah cincin indah yang dihiasi berlian berkilauan. Ciri khas betis bagian dalamnya diukir dengan beberapa huruf Latin, Kela CN. Itu adalah cincin berlian Kela, dan dari kelihatannya, itu jelas merupakan cincin yang sangat berharga. Meletakkannya di, suara dingin terdengar dari sisi tersembunyi kusen pintu. Xiao Luo memiringkan kepalanya ke arah itu. Su Li mulai terlihat. Dia mengenakan jaket merah anggur, dan dia bertanya-tanya apakah dia sedang dalam perjalanan keluar atau baru saja kembali. Terlepas dari apa yang dia kenakan, dia selalu menghadirkan keanggunan pada pakaiannya, dan dia mencium aroma wewangiannya saat dia melangkah melewati ambang pintu. Xiao Luo segera melihat cincin di jari manis kirinya, dan cincin itu tampak persis seperti yang baru saja diberikan Su Xiaobei padanya. Dia berdiri, sedikit mengernyit, dan bertanya, "Jadi, ada apa ini?" Sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman sinis saat Su Li berkata, "Kami membutuhkan cincin sekarang karena kita sudah menikah," dan setelah jeda singkat, dia menambahkan, "Aku tidak bisa sungguh-sungguh mengandalkanmu untuk membeli satu, harganya beberapa ribu dari pedagang kaki lima, bukan?" Xiao Luo memusatkan perhatian padanya, dan kerutan muncul saat dia mengangkat alisnya. Dia hanya tidak mengerti apa yang ada di kepala wanita ini. Bukankah sudah jelas kalau mereka berdua tidak punya perasaan satu sama lain? Pernikahan ini tidak lebih dari sebuah kepalsuan dan hanya terjadi karena kecelakaan. Lantas, apakah tujuan cincin itu hanya demi penampilan saja? "Ayah, pakailah, kamu akan terlihat bagus dengan itu." Su Xiaobei mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Luo, ekspresi kepolosan dan kegembiraan terlihat di seluruh wajahnya. Xiao Luo pasti tidak akan memakainya untuk menyenangkan Su Li, tapi dia tidak berpikir dua kali untuk melakukannya demi gadis kecil ini. Dia tersenyum padanya sambil berlutut dan berkata, "Oke, bisakah kamu membantuku memakainya?" "Baiklah, ayah." Su Xiaobei dengan penuh semangat memegang cincin itu setelah Xiao Luo menyerahkannya padanya, lalu dia mengerutkan kening dan bertanya pada Xiao Luo, "Ayah, kamu ingin memakainya di jari yang mana?" "Oh, jari manapun boleh, asalkan pas kamu bisa memakainya," kata Xiao Luo. Su Li segera mengoreksinya dan berkata, "Siapa bilang kamu bisa memakainya di jari manapun, kamu harus meletakkannya di jari manis tangan kirimu." Jari manis. Su Xiaobei sama sekali tidak tahu yang mana jari manisnya, dan dia melirik ke arah Su Li, hampir seperti dia takut akan ditegur, dan bertanya pada Xiao Luo, "Ayah, yang mana jari manisnya?" Xiao Luo menjulurkan jari manisnya di tangan kirinya. "Yang ini." "Oh begitu." Su Xiaobei menganggukkan kepalanya, dan dengan ekspresi serius di wajahnya, dia mulai memakaikannya untuk Xiao Luo. Xiao Luo mencium pipi Su Xiaobei saat dia berpura-pura menunjukkan ekspresi senang sambil mengagumi cincin di jarinya. Tapi, di dalam hati, dia sedikit terkejut karena cincin kawinnya pas. Itu tidak ketat atau longgar, dan sebenarnya, itu terlihat cukup bagus. Tangkai bagian dalam dari cincin emas itu dilapisi satin, dan tangkai bagian luarnya digosok hingga sangat berkilau dan disematkan berlian berkilau di mahkotanya. Berlian yang dipasang tidak terlalu besar, dan kepalanya menjulang tepat di atas cakar yang menahannya. Itu tidak terlalu mencolok, tapi juga tidak diremehkan, tetap mempertahankan kemewahannya agar dapat dilihat semua orang. Dia mengangkat tangannya dan bertanya pada Su Li, "Saya akan menanyakan pertanyaan yang sama seperti yang saya tanyakan sebelumnya. Dengan melakukan ini, bukankah kamu takut semua orang akan mengetahui hubungan kita?" Su Li memandangnya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Yah, memakai cincin tidak berarti apa-apa." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menyadari bahwa Xiao Luo mengenakan cincin lain di jari telunjuknya. "Cincin yang kamu pakai itu, dari mana kamu mendapatkannya? Itu sangat jelek, kamu harus membuangnya." "Maafkan aku, tapi aku khawatir aku tidak bisa melakukannya." Xiao Luo menjawab terus terang, dan dia tidak berniat menuruti permintaan yang tidak masuk akal itu. Dia tidak percaya bahwa dia bahkan akan mengangkat hal seperti itu, dan dia terlihat seperti wanita kaya yang bersikeras untuk mendapatkan segala sesuatunya sesuai keinginan mereka. Xiao Luo tidak akan mengizinkannya mendiktekan persyaratan dan mengontrol setiap aspek kehidupannya. Itu bukan cara dia dibesarkan, dan harga dirinya sebagai seorang pria tidak mengizinkannya. Dia menyisir rambut Su Xiaobei dengan tangannya dan berkata, "Xiaobei, ayah akan pergi sekarang, jadi kamu tetap di rumah dan bersikap baik, oke?" "Baiklah, ayah, Bei akan menunggumu pulang," kata gadis kecil itu sambil menganggukkan kepalanya dengan patuh. Xiao Luo tidak melihat ke arah Su Li dan, tanpa sepatah kata pun, bangkit untuk berjalan menuju lift. Su Li juga tidak mengatakan apapun. Xiao Luo bebas pergi kemanapun dia mau, dan dia hanya berharap dia bisa membangun karir untuk dirinya sendiri di Xiahai, daripada bermalas-malasan di rumah sepanjang hari dan hidup darinya. Begitu sampai di lobi hotel, dia melihat Ji Xing sedang duduk di sofa, menunggunya. Dia terus menatap lift, dan begitu Xiao Luo muncul, dia sudah berdiri. Dia menyapanya dengan hormat, dan kegembiraan melihatnya kembali terlihat di wajahnya. Xiao Luo. Rambut hitamnya tergerai menawan di bahunya, membingkai wajahnya yang cantik, ditonjolkan oleh matanya yang cerah dan alisnya yang melengkung. Dia bersinar saat dia memberikan senyuman menawan pada Xiao Luo dengan bibir halusnya. "Maafkan aku pasti membuatmu menunggu lama," kata Xiao Luo. "Oh, tidak apa-apa, Tuan Xiao Luo adalah bosnya. Tidak ada salahnya seorang bawahan menunggu atasannya," jawab Ji Xing. Xiao Luo tidak begitu setuju dengan hal itu tetapi memilih untuk tidak melanjutkan masalah ini, dan hanya menganggukkan kepalanya. "Ayo pergi." Ji Xing mengikuti Xiao Luo, dan saat dia menatapnya dari belakang, dia entah bagaimana merasakan kegembiraan dan kegembiraan pada saat yang bersamaan. Rasanya seperti bertemu kembali dengan seseorang setelah sekian lama berpisah, dan itu memberinya perasaan hangat dan tidak jelas. Ji Xing mengantar Xiao Luo ke markas NSA, dan perjalanan memakan waktu sekitar 1 jam. Sesampainya di sana, Ji Xing berhenti di depan sebuah bangunan di titik paling timur pusat kota. Bangunan itu dikelilingi tembok tinggi dan tebal serta gerbang besar. Xiao Luo melihat sekilas bangunan yang mengesankan itu saat mereka melewati gerbang sebelumnya, dan sekarang, saat dia berdiri tepat di depannya, dia melihat keagungan penuh dari bangunan itu dari dekat dengan bendera nasional berkibar dengan bangga di depannya.
Penjaga bersenjata menjaga pintu masuk, dan Xiao Luo yakin, jika perlu, mereka akan menembaki siapapun yang masuk tanpa ragu-ragu. Dia harus mengakui bahwa ada kesan otoritas yang mengesankan di tempat itu, yang mana bukanlah hal yang mengejutkan karena ini adalah tempat suci Badan Keamanan Negara. Ini markas NSA. Xiao Luo mengamati bangunan itu dan sekitarnya dengan sedikit cemas, wajar saja jika seseorang waspada terhadap tempat asing. Ya, Ji Xiying menjawab tanpa basa-basi saat dia melihat ke pintu masuk utama, lalu berbalik untuk mengamati lahan yang luas. Dia menambahkan, ini mencakup area seluas 680 hektar, ada gedung teknologi, tempat pelatihan, gedung perkantoran, tempat rekreasi, dan beberapa fasilitas lainnya. Banyak tentara yang tinggal di sini dan mengabdikan diri mereka untuk meningkatkan keterampilan dan kekuatan mereka agar bisa mengabdi pada negara dengan lebih baik. Apa sebenarnya hubungan antara NSA dan polisi? Jadi, apakah yang satu bertanggung jawab atas yang lain? Xiao Luo bertanya. Ji Xiying tersenyum tipis. Tidak ada yang bertanggung jawab atas satu sama lain, namun jika kedua misi tersebut tumpang tindih, polisi akan memberi jalan kepada NSA, karena keamanan nasional akan diutamakan di atas segalanya. Hubungan kami sangat mirip dengan Brigade Keamanan dan Tentara selama masa kacau era Panglima Perang di awal tahun 1900-an. Maksud Anda, NSA adalah Panglima Perang terkemuka? Xiao Luo menggoda. Seorang panglima perang terkemuka. Puff. Ji Xiying terkekeh dan lesung pipi terbentuk di tepi senyuman menawannya saat dia berkata, Mer. Xiao Luo, kamu lucu sekali. Saat mereka berdua melangkah melewati pintu masuk utama, para penjaga bersenjata memberi hormat dengan cerdas. Mereka melewati tempat di mana terdapat banyak tentara yang sedang berlatih. Latihan mereka mirip dengan latihan tentara, tetapi Xiao Luo tahu bahwa mereka bukanlah tentara biasa. Setiap otot di tubuh ramping mereka kencang dan hampir tidak ada lemak tubuh berlebih, dan meskipun mereka tidak terlihat terkoyak dengan otot besar, daya ledak mereka luar biasa. Sungguh menyenangkan melihat mereka berlatih. Xiao Luo mengamati seorang pria meninju karung pasir dengan satu pukulan, yang lain menghancurkan batu besar dengan pukulan telapak tangannya, dan beberapa orang menarik truk besar di belakang mereka dengan mudah. Pria gagah ini terus melatih kekuatan dan kebugaran fisik mereka, dan kulit mereka kecoklatan karena menghabiskan waktu berjam-jam di bawah sinar matahari. Lapangan dibagi menjadi dua kamp pelatihan berdasarkan gender dan dipisahkan oleh kawat berduri tinggi. Baik pria maupun wanita berlatih dengan antusias, dan teriakan bergema dari lapangan, yang menurut Xiao Luo menginspirasi. Mereka semua adalah prajurit elit yang dipilih dari berbagai kelompok pasukan khusus di seluruh negeri. Anda hanya melihat sebagian kecil dari mereka, karena masih banyak lagi yang menjalankan misi rahasia untuk NSA. Misi ini mencakup detail keamanan untuk VVIP, pengumpulan intelijen, dan operasi rahasia lainnya. Mungkin tidak akan lama lagi NSA akan memberikan misi kepada Tuan Xiao Luo juga, kata Ji Xiying. Xiao Luo mengangkat alisnya karena terkejut, tapi, sebenarnya, dia sudah siap secara mental untuk ini. Mengganti topik, dia mengajukan pertanyaan kepada Ji Xiying, menurut Gu Zhangwo, NSA memiliki dua tentara kelas S. Ji Xiying mengangguk, ya, nama kode mereka adalah King Kong dan Lady Poison. King Kong, Nona Racun. Xiao Luo tidak dapat menahan perasaan bahwa kedua nama kode ini agak aneh. Ji Xiying mengamati dua tempat latihan untuk melihat apakah tentara kelas S hadir. Mereka tidak berada di tempat latihan, tapi sejujurnya, dengan kemampuannya, mereka tidak membutuhkan pelatihan tambahan. Jika mereka tidak sedang menjalankan misi, saya yakin Direktur Gu akan memperkenalkan mereka kepada Anda nanti, Tuan Xiao Luo. Anda tidak harus waspada terhadap King Kong, tetapi Anda pasti harus waspada terhadap Lady Poison. Mengapa? Xiao Luo sangat penasaran ingin mengetahuinya. Setiap bagian tubuh Lady Poison sangat beracun, mulai dari darahnya, cairan tubuhnya, dan bahkan napas yang dihembuskannya. Apapun yang dia sentuh akan menyerap pada racunnya. Tuan Xiao Luo, ketika Anda bertemu dengannya, harap diingat untuk tidak terlalu dekat. Ji Xiying menatap langsung ke mata Xiao Luo untuk menekankan maksudnya. Mendengar ini, Xiao Luo tidak percaya. Tubuhnya beracun. Ya, saya selalu mengira mereka hanya ada di acara televisi Wuxia sebelumnya, tapi setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, sekarang saya percaya bahwa ada orang seperti itu di dunia ini. Sulit untuk dijelaskan secara ilmiah. Xiao Luo menggelengkan kepalanya tak percaya memikirkan bahwa fenomena aneh seperti benda beracun pun bisa ada. Tan, Xiao Luo, aku harus mengingatkanmu untuk tidak terlalu dekat dengannya, racun yang dibawanya di tubuhnya sangat mematikan. Para peneliti pernah bereksperimen dengan racun dalam tubuhnya dan membandingkannya dengan racun mamba hitam Afrika yang mematikan. Satu tetes racun mamba hitam dapat membunuh seekor babi seberat 260 pon dalam waktu 45 menit, namun racun dalam tubuhnya bahkan lebih kuat daripada racun mamba hitam, hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk membunuh seekor babi, ukurannya sama, Ji Xiying memperingatkan. Xiao Luo menghirup udara, dan bahkan dengan sikapnya yang biasanya tenang, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin. Tidak heran Gu Zhangwo pernah mengatakan kepadanya bahwa prajurit kelas S sangat menakutkan, dan sekarang dia mengerti alasannya. Dengan kemampuan Lady Poison, membunuh seseorang semudah bernapas. Ketika mereka sampai di gedung teknologi, Xiao Luo akhirnya bertemu dengan Gu Zhangwo. Gu Zhangwo masih terlihat bugar seperti biasanya. Posturnya yang tegak memberinya pandangan berwibawa, matanya cerah dan jeli, dan dia selalu tersenyum keriput. Rambut peraknya tidak membuatnya tampak tua sama sekali, namun sebaliknya, itu memberinya kesan bermartabat. Di sebelahnya ada seorang pria parubaya, yang mungkin sedikit lebih muda dari Gu Zhangwo. Dia tampaknya menjaga dirinya dalam kondisi yang baik, dengan lebih sedikit kerutan di wajahnya dibandingkan Gu Zhangwo, dan rambutnya benar-benar hitam, tanpa sehelai rambut putih pun terlihat. Mereka berdua mengenakan setelan jas berwarna gelap, dan satu-satunya perbedaan adalah yang satu berambut putih dan yang lainnya berkulit hitam. Tan, Mi, aku sudah lama mendengar namamu, dan senang akhirnya bisa bertemu langsung denganmu. Pria berambut hitam itu tersenyum hangat dan menjabat tangan Xiao Luo. Ji Xiying memperkenalkannya pada Xiao Luo. Dia adalah wakil direktur kami, Tuan Dongfang Suoyu, katanya. Halo, senang bertemu denganmu, kata Xiao Luo dan mengangguk sopan. Menurut hasil penyelidikan, Pak Mi, Anda sangat ahli dalam pertempuran. Anda belum dievaluasi dan dinilai, jadi saya ingin melakukan evaluasi sekarang. Setelah mendengar begitu banyak tentang Xiao Luo, Dongfang Suoyu sangat ingin melihat bagaimana kinerja dalam evaluasi. Ini, Xiao Luo memandang Gu Zhangwo. Ketika dia direkrut di cabang NSA di Jiangcheng, dia mencapai kesepakatan dengan Gu Zhangwo bahwa dia tidak akan dinilai. Ia khawatir mesin yang digunakan akan mampu mendeteksi keberadaan sistem tersebut, dan jika terjadi konflik, hal tersebut dapat membahayakan tubuhnya. Gu Zhangwo terbatuk-batuk dan berkata, Dongfang, ini tidak mendesak, ini bisa dilakukan nanti.
Mari kita ajak Mi menemui teknisi komputer kita dulu. Prioritasnya adalah meningkatkan tingkat keterampilan mereka, jika tidak, gerbang virtual negara kita akan terus berada dalam risiko. Apa gunanya membayar mereka jika mereka dapat menjamin keamanan kita, sebaiknya kita membubarkan departemen tersebut. Penilaian wajib adalah bagian dari protokol NSA, dan tanpa kecuali, semua orang harus dinilai. Gu Zhengguo secara pribadi merasa bahwa Xiao Luo bisa saja mengabaikan evaluasi tersebut, namun Dongfang Suoyu bertanggung jawab atas masalah disiplin NSA dan sangat menjunjung tinggi aturan. Semuanya harus dilakukan sesuai protokol. Bahkan Gu Zhengguo, sebagai sutradara, enggan secara terang-terangan mengelak dari aturan ini dan menjadi presiden. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menunda prosesnya untuk sementara waktu untuk melihat pihak mana yang bisa dia yakinkan terlebih dahulu, dan salah satu pihak harus berkompromi ketika saatnya tiba. Dongfang Suoyu berpikir sejenak dan berkata, baiklah, ayo kita temui mereka dulu. Menepuk bahu Xiao Luo, dia berkata, Tuan, Mi, tolong bantu mereka meningkatkan keterampilan mereka. Saya akan mencoba yang terbaik, kata Xiao Luo. Kedua direktur memimpin, dan bersama dengan Xiao Luo dan Ji Xiying, mereka tiba di Departemen Komputasi dan TI beberapa menit kemudian. Departemen tersebut terletak di sebuah aula besar yang menyerupai ruang kantor bersama di perusahaan-perusahaan IT besar, dan deretan meja diposisikan dengan rapi dalam sebuah kotak. Saat Xiao Luo melangkah ke ruang kerja, dia bisa mendengar gemerincing keyboard saat para insinyur sibuk mengerjakan komputer mereka. Ada sekitar 100 personel di aula pada saat itu, dan mata mereka semua tertuju pada layar, sibuk mengembangkan berbagai program. Xiying, tolong beritahu para insinyur bahwa saya memerlukan waktu sebentar, kata Gu Zhengguo. Ji Xiying mengangguk dan berjalan ke depan aula. Terdapat platform rendah tempat dilakukannya presentasi dan briefing, serta dilengkapi dengan layar besar dan perlengkapan audio visual itu dijuluki panggung. Ji Xiying menyalakan mikrofon dan mengumumkan, semuanya, bisakah saya meminta perhatian Anda? Direktur Gu ingin mengucapkan beberapa patah kata, dan ada seseorang yang ingin dia perkenalkan kepada Anda. Jadi, mohon hentikan pekerjaan Anda sejenak. Terima kasih. Satu demi satu, kepala mereka mulai menoleh ke arah panggung, dan saat melihat direktur mereka, Gu Zhengguo dan Dongfang Suoyu, sekitar 100 insinyur segera berdiri dan memberi hormat. Tidak perlu formalitas, silakan, Anda semua boleh duduk, kata Dongfang Suoyu sambil melambaikan tangan. Saat semua orang duduk, Dongfang Suoyu tersenyum dan melirik ke arah Gu Zhengguo. Nah, Gu Tua, apakah kamu akan melakukannya, atau haruskah aku? Anda melakukannya. Kalau begitu, tidak sopan jika aku menolaknya. Dongfang Suoyu terkekeh, merupakan suatu kehormatan untuk memperkenalkan Mi kepada para insinyur TI ini. Dia memandang Xiao Luo dan berkata, Tuan, Mi, bisakah kamu bergabung denganku di atas panggung? Xiao Luo menghela nafas, waktunya telah tiba untuk melunasi utangnya. Dongfang Suoyu berdeham sebelum dia berbicara, kawan-kawan, kalian semua selalu mengoceh tentang keinginan untuk bertemu Mi dan Bailing, benarkah? Sayangnya, Bailing tidak bisa berada di sini karena alasan keamanan, tapi saya ingin memperkenalkan orang yang berdiri di depan Anda, ini Mi. Berdiri di atas panggung, Dongfang Suoyu bisa saja dianggap sebagai seorang VIP yang menyampaikan pidato dan memberikan penghargaan pujian kepada para siswa. Seluruh aula dipenuhi dengan gumaman segera setelah Dongfang Suoyu memperkenalkan Xiao Luo. Apa, dia Mi? Ya ampun, bagaimana ini mungkin? Mi sebenarnya tidak mungkin semudah itu. Ini adalah Mi, yang sama yang menangkis serangan dunia maya terhadap gerbang virtual nasional dan sendirian membalikkan keadaan demi keuntungan kita melawan penyusup asing. Tatapan semua orang tertuju pada Xiao Luo, dan wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Selama beberapa waktu, mereka berspekulasi tentang bagaimana rupa Mi sebenarnya, ada yang mengira dia adalah lelaki misterius berpakaian hitam, dan ada pula yang bahkan membayangkan lelaki tua, pucat dan tampak sakit-sakitan, dengan janggut lebat. Tapi tidak ada yang menyangka Mi akan begitu mudah. Semuanya, harap diam. Reaksi dari para insinyur ini sudah diduga, dan dalam hati Dongfang Suoyu menikmati kejutan kasar yang mereka terima. Saya pikir alasan mengapa Mi ada di sini sudah jelas. Dia di sini hari ini untuk berbagi wawasannya dan juga mendiskusikan metodologi dan tekniknya. Saya harap Anda semua dapat belajar dari ini dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Anda di bidang ini. Gu Zhengguo mengangguk sebagai tanda dukungan, karena dia dan Dongfang Suoyu berharap dapat menciptakan lebih banyak klon Mi untuk meningkatkan pertahanan gerbang dan jaringan virtual nasional, sehingga mereka tidak dapat ditembus oleh gangguan musuh di masa depan. Direktur Dongfang, apakah dia benar-benar Mi? Seorang pria berkacamata dengan kemeja abu-abu dan bertanya sambil menatap Xiao Luo dengan bingung. Ketua Tim Zhou, apakah Anda meragukan kemampuan agen NSA kita dalam melakukan tugasnya? Jawab Dongfang Suoyu dengan nada tegas dan melarang. Saya tidak mempertanyakan kemampuan mereka, saya hanya merasa dia terlalu muda, jauh lebih muda dari kebanyakan dari kita. Tingkat keterampilan komputasi dan TI yang sedang kita bicarakan tidak dapat diperoleh dalam semalam, dibutuhkan pengalaman dan waktu untuk memeliharanya. Aku benar-benar tidak percaya dia adalah Mi. Pria lain berdiri untuk menyuarakan dukungannya kepada Ketua Tim Zhou, saya setuju dengan Ketua Tim, dia terlalu muda, usianya tidak boleh lebih dari 25 atau 26 tahun, bagaimana pria ini bisa menjadi Mi? Gu Zhengguo mencibir pada dirinya sendiri, bertanya-tanya betapa terkejutnya para insinyur ini jika mereka tahu bahwa Bailing baru berusia awal 20-an. Bukankah mereka akan sangat malu karena mencari tempat untuk mengubur kepala mereka? Tentu saja, dia sangat menyadari mengapa orang-orang ini meragukan Xiao Luo adalah Mi, itu karena ditantang oleh orang yang jauh lebih muda berarti merendahkan martabat mereka. Masing-masing dari mereka membanggakan diri sebagai ahli di bidang komputasi dan teknologi TI spesifik mereka, yang merupakan bidang terbaik yang ditawarkan negara ini. Namun, Mi yang penuh teka-teki mengalahkan seluruh kekuatan insinyur elit selama krisis serangan siber yang lalu. Bagaimana mereka bisa menerima bahwa seorang pria yang 10 tahun lebih muda menyelamatkan keadaan dan menjadikan mereka sekadar penonton? Itu akan sangat memalukan. Jadi, sepertinya para insinyur ini ingin menebus martabat mereka, dan itu adalah hal yang baik. Gu Zhengguo sekarang berjalan ke depan mikrofon untuk berpidato di depan majelis dan berkata, siapa lagi yang mempertanyakan identitas Tuan Xiao sebagai Mi? Berdirilah, biarkan aku melihat berapa jumlahnya. Satu demi satu, para insinyur dengan ragu-ragu berdiri, dan mereka sebagian besar adalah insinyur laki-laki, berusia sekitar 40 tahun. Jika Mi memang pria yang jauh lebih muda dari mereka, itu akan menghina mereka masing-masing. Dan hal ini sangat menyakitkan, karena mereka adalah pakar TI tingkat nasional, yang dipilih dari seluruh negeri melalui proses penyaringan yang ketat sebelum diterima oleh NSA. Merupakan suatu kehormatan untuk berada dalam pakaian elit seperti itu, tetapi sekarang reputasi mereka diinjak-injak, mereka secara alami akan menutup barisan untuk mempertahankannya.
Gu Zhangguo tersenyum dan berkata, saya tidak menyangka jumlahnya akan sebanyak ini, lebih dari separuh dari Anda di sini menantang identitas Mi. Direktur Gu, kami membela kehormatan kami. Ketua tim, Zhou, mengangkat dagunya dan menjawab, tolong beri kami kesempatan untuk membuktikan diri, Direktur Gu. Kesempatan untuk membuktikan diri. Gu Zhangguo mengira dia salah dengar pria itu. Ya, pemimpin tim melirik Xiao Luo, yang tetap diam sejak tiba di atas panggung, dan dia tidak menyembunyikan permusuhan di matanya. Dan ini juga memberinya kesempatan untuk membuktikan bahwa dia adalah Mi, kata ketua tim sambil menunjuk ke arah Xiao Luo. Zhou Yuhang, apa yang kamu katakan? Kenapa kamu langsung mengambil kesimpulan padahal kamu belum pernah mendengar pria itu, di mana disiplinmu? Dongfang Suyu meraung. Gu Zhangguo melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar Dongfang Suyu mundur. Dia kemudian menoleh ke Zhou Yuhang dan berkata, Ketua tim Zhou, bagaimana Anda ingin membuktikannya? Gampang saja, 5 menit membangun pertahanan, setelah 5 menit habis, kami mulai saling menyerang. Jika orang ini adalah Mi, maka dia akan mampu menahan serangan kita. Tolong beri kami kesempatan untuk membuktikan pendapat kami, Direktur Gu, jawab Zhou Yuhang. Tolong beri kami kesempatan, Direktur Gu. Yang lain mendesak direktur mereka dengan satu suara bergema, yang bergema di seluruh aula. Meskipun mereka adalah personel sipil yang bertugas di NSA, mereka telah menerima pelatihan sistematis dan menerapkan disiplin militer yang ketat seperti seorang prajurit. Gu Zhangguo memandang Xiao Luo. Mi, bagaimana menurutmu? Saya tidak keberatan. Xiao Luo mengangkat bahunya. Baiklah, Ketua Tim Zhou, saya akan memberi Anda semua kesempatan untuk membuktikan diri, tetapi saya harus memberitahu Anda bahwa ini mungkin bukan kesempatan yang Anda cari, tetapi penghinaan atas permintaan Anda sendiri, kata Gu Zhangguo. Terima kasih Direktur Gu, jika terbukti dia adalah Mi, kami akan meminta maaf karena telah menanyainya. Tapi, jika dia bukan Mi, saya harap Anda menghukum keras agen NSA yang salah identitasnya, karena itu merendahkan martabat kami. Meskipun Zhou Yuhang menanggapi Gu Zhangguo, matanya tertuju pada Xiao Luo. Dia menolak menerima bahwa Mi bisa menjadi orang yang 10 tahun lebih muda darinya. Itu seperti seseorang memberitahunya bahwa guru SMA-nya adalah seorang anak sekolah dasar. Bagaimana dia bisa menerima hal itu? Hanya beberapa saat sebelum tantangan dimulai di aula besar Departemen Komputasi dan TI, dan lebih dari 100 wajah muram ditempatkan di depan stasiun komputer mereka. Beberapa insinyur sedang memikirkan algoritma di kepala mereka, sementara yang lain memperhatikan Xiao Luo, yang dengan tenang berdiri di depan stasiunnya tanpa peduli pada dunia. Itu adalah pertarungan demi kehormatan, dan kesuksesan akan menebus reputasi para insinyur dan membuktikan bahwa Xiao Luo bukanlah peretas, Mi, seperti yang diklaim. Suasananya semakin intens, bahkan sutradara dan Ji Xiying pun merasa tercekik. Kamu boleh mulai. Dengan itu, Gu Zhangguo memulai tantangannya. Suasana segera berubah ketika suara tergesa-gesa dari ratusan personel yang berebut tempat duduk mereka bergema di seluruh aula, segera diikuti oleh gemerincing keyboard yang tak henti-hentinya. Ji Xiying belum pernah berinteraksi dengan personel IT sebelum hari ini, dan meskipun dia sama sekali tidak paham dengan pemrograman, dia terkesan dengan apa yang dilihatnya. Para insinyur ini tampaknya bekerja berdasarkan hafalan, menekan tombol pada papan mereka dengan cepat dan tepat. Mereka tampak sangat fokus, dan terbukti bahwa mereka tahu persis apa yang ada dalam pikiran mereka, ketika baris kode muncul di layar biru dengan kecepatan luar biasa. Ji Xiying memperkirakan serangkaian kode akan ditulis setiap 2 detik. Dia benar-benar tidak percaya betapa cepatnya para insinyur ini menghasilkan kode sebanyak itu, dan mulai bertanya-tanya apakah mereka mempunyai tangan yang ditingkatkan secara mekanis. Dalam benaknya, Ji Xiying melihat penggunaan tangan mekanis sebagai satu-satunya penjelasan logis untuk mengetik dengan presisi dan kecepatan seperti itu. Ketika dia menoleh untuk melihat bagaimana keadaan Xiao Luo, dia menemukan bahwa dia baru saja mulai mengambil tempat duduknya dan tampaknya tidak memiliki urgensi apapun. Namun sedetik berikutnya, saat Xiao Luo meletakkan tangannya di atas keyboard, mata Ji Xiying membelalak keheranan, karena Xiao Luo dengan marah menekan tuts dengan kegesitan seorang pianis saat dia mengetik kode dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada para insinyur IT. Beberapa baris kode dimasukkan dengan kecepatan 2 baris per detik, sementara yang lain bahkan lebih cepat dengan 4 atau 5 baris per detik. Gu Zhangguo dan Dongfang Suoyu sama-sama terkejut dengan kecepatan Xiao Luo, namun mereka tidak terkejut jika peretas terkemuka seperti dia bisa mencapai hal ini. Membangun program serangan dan pertahanan 64 bit. Xiao Luo merenung, dan yang ada dalam pikirannya adalah konsep radikal, sebuah program yang mencerminkan malware yang mengganggu dengan menulis ulang kodenya dan mengarahkan virus ke sumbernya, sehingga secara instan mengubah pertahanan menjadi serangan. Dia sekarang sepenuhnya fokus menyelesaikan kode untuk program tersebut. Ketua tim Zhou Yuhang dan para insinyurnya sama-sama fokus, dan mata mereka tidak sekalipun meninggalkan layar komputer di depan mereka. Mereka berjuang demi kehormatan dan akan menggunakan semua pengetahuan dan pengalaman mereka untuk mengalahkan Xiao Luo. Para peserta hanya diberi waktu 5 menit untuk mempersiapkan diri, dan setelah waktu itu berlalu, pertarungan sesungguhnya akan dimulai. Pertarungan dunia maya secara taktis berbeda dari pertarungan sebenarnya, selama satu virus berhasil menyerang, komputer lawan akan disusupi, dan pihak lain akan segera dikalahkan. Oleh karena itu, sistem pertahanan dibentuk untuk menghadapi serangan, seperti deteksi intrusi, pertahanan aktif, dan bahkan autentikasi akses yang memerlukan rekonsiliasi kunci acak. Sebagai pemimpin tim, Zhou Yuhang memiliki keterampilan intinya sendiri. Dia membuat sistem sarang lebah yang memikat penyusup untuk secara tidak sadar masuk ke dalam penyergapannya. Setelah terdeteksi, dia hanya perlu mengklik tombol fungsi untuk segera membunuh serangan yang dilancarkan oleh Xiao Luo. Setelah menyelesaikan pengaturan, dia melirik ketiga pemimpin tim lainnya dan membuat tanda "Oke" sebagai tanda bahwa dia sudah selesai. Sekarang yang harus mereka lakukan hanyalah menunggu mangsanya jatuh ke dalam perangkap mereka. Wajah cemberut dari pemimpin tim akhirnya menunjukkan semangat, dan mereka menatap ke arah Xiao Luo dengan ekspresi yang paling bisa digambarkan sebagai jahat dan licik, seperti raut wajah seorang penganiaya sebelum mencabuli korban. Waktunya habis. Gu Zhangguo berteriak ke mikrofon saat stopwatch-nya berbunyi. Menyerang. Keempat pemimpin tim meraung serempak, dan tim masing-masing mendukung mereka, mengirimkan serangan mereka melalui dunia maya. Mereka menyerupai sekelompok prajurit dengan tombak dan pedang, berteriak dan menyerang ke arah Xiao Luo. Sudut mulut Xiao Luo terangkat membentuk senyuman. Melawan serangan yang terdiri dari banyak peretas, dia tampak seperti sage agung dalam novel klasik, perjalanan ke barat, menggunakan rambut monyet untuk menciptakan pasukan ramah yang tak terhitung jumlahnya untuk membela diri. Dalam kasus ini, pasukan sahabatnya, tentu saja, adalah virus. Dia segera menekan tombol enter, dan banyak virus melonjak dari komputernya ke dunia maya untuk menyerbu mesin para insinyur TI. Virus Xiao Luo sepertinya mengeluarkan pekikan setan saat mereka berlari menuju buruan mereka.
Tak lama kemudian, kedua belah pihak bertarung di server, karena untuk perang tanpa asap ini, server adalah ujung tombak pertempuran. Sepotong kue, Zhou Yuhang dan 3 pemimpin tim lainnya mencibir dengan nada menghina saat jari mereka terus-menerus mengetuk keyboard, dan program antivirus diaktifkan dalam beberapa detik. Kita bisa membayangkan raksasa yang menelan virus di ruang virtual jaringan, melahap virus apapun dalam jangkauannya, dan kemudian mengasimilasinya, dan seperti cakrawala peristiwa, lubang hitam, tidak ada jalan keluar. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit, dan ketegangan terlihat di wajah suram mereka. Xiao Luo jauh lebih buruk dalam hal kelelahan, karena dia adalah satu-satunya orang yang menghadapi seluruh departemen insinyur komputasi elit negara. Namun Xiao Luo bertekad untuk tidak hanya menang, tetapi juga mengalahkan para insinyur ini dengan kemenangan gemilang. Li Tua, ada apa denganmu? Kenapa kamu melawanku? Apa, bukankah kamu yang menyerangku lebih dulu? Saya pikir itu adalah virus. Untuk apa kamu menyerang komputerku, Saudara Song? Itu tidak mungkin, saya menyerang komputer Mi. Tiba-tiba, seluruh aula menjadi gempar, ketika para insinyur itu mendapati diri mereka diserang oleh salah satu dari mereka. Ada yang tidak beres, apa yang terjadi? Zhou Yuhang tiba-tiba terkejut dan yakin bahwa serangan balik sedang diluncurkan, dia segera memeriksa statusnya. Dia kemudian menyadari apa yang terjadi, program pertahanan aktif yang dipasang di port Xiao Luo sedang menulis ulang malware yang mengganggu dan mengalihkan semua serangan mereka ke port komputer rekan mereka sendiri, itu adalah serangan balasan langsung yang diluncurkan oleh program Xiao Luo. Hentikan serangannya, Zhou Yuhang segera memberikan perintah untuk berhenti dan melakukan konsolidasi. Serangan sembarangan mereka tidak akan mencapai hasil yang diinginkan jika dibiarkan terus-menerus, namun malah akan menimbulkan kekacauan di antara rekan satu timnya sendiri. Xiao Luo tetap tenang sambil terus menyempurnakan program pertahanan aktifnya. Dia mendapatkan pembukaan yang telah dia tunggu-tunggu, karena serangan virus sebelumnya hanya untuk memberinya waktu menyelesaikan lamarannya. Kini setelah program pertahanan aktifnya memiliki kemampuan penuh, sekarang saatnya untuk dikerahkan. Ji Xiying memandang Xiao Luo dengan kagum, dan saat dia duduk di depan komputer asyik dengan pertempuran, dia menemukan bahwa dia memancarkan pesona yang unik, dia misterius, percaya diri, dan tenang di saat krisis. Dia sudah menyukai Xiao Luo sejak misinya di desa Luo, dan saat ini, dia tidak bisa berhenti menatapnya. Kekacauan pertempuran tampaknya telah mereda, dan keadaan kembali normal. Hanya beberapa virus yang tersisa yang menjelajahi jaringan, seperti kapal patroli, dan tidak ada yang peduli untuk terlalu memperhatikannya. Zhou Yuhang berkoordinasi dengan 3 pemimpin tim lainnya, dan memulai serangan penyelidikan terhadap Xiao Luo lagi, tetapi tidak berhasil. Program yang melindungi komputer Xiao Luo tidak dapat ditembus, tidak dapat digerakkan seperti gunung. Dalam bentuknya yang sekarang, program ini hanya melindungi terhadap akses yang tidak sah, dan mencegah serangan para insinyur. Bertarunglah dengannya. Salah satu pemimpin tim kehilangan akal dan memerintahkan serangan penuh, menolak membiarkan status quo bertahan dan mengetahui bahwa mereka akan kalah ketika waktunya habis. Zhou Yuhang mengertakkan gigi dan menjadi orang pertama yang melancarkan serangannya. Ratusan insinyur menjadi riuh saat mereka memusatkan senjata kolektif mereka pada target. Mereka menyerang dengan segala yang mereka miliki, terus mengetik serangkaian kode, dan melancarkan serangan gila-gilaan terhadap program Xiao Luo. Ini bisa disamakan dengan pengepungan, dengan pendobrak yang mencoba mendobrak gerbang, menaiki tangga untuk melewati atas tembok, dan bahkan serangan artileri, tidak ada yang selamat, dan musuh berniat menyerbu wilayah kekuasaan Xiao Luo. Xiao Luo duduk bersandar dan membiarkan pasukan penyerang para insinyur menghabiskan sumber daya mereka untuk melawan pertahanannya. Pasukan virus menyerbu firewall dalam gelombang serangan tanpa henti, namun pertahanan Xiao Luo tetap bertahan. Kemudian, Xiao Luo menekan tombol fungsi, dan programnya dibagi menjadi 64 subprogram dengan kemampuan ofensif dan defensif. Subprogram ini terus mereplikasi dirinya sendiri, hampir seperti menumpuk satu bata di atas bata lainnya, membangun program berlapis-lapis yang masif dan rumit. Semua selesai. Xiao Luo bergumam pada dirinya sendiri dengan kepuasan saat dia memasukkan baris kode terakhir, dan dengan senyum masam, dia menekan tombol fungsi untuk menjalankan semua aplikasi secara bersamaan. Di medan perang virtual, Zhou Yuhang dan rekan-rekannya menggunakan semua pengalaman dan sumber daya mereka untuk menemukan solusi untuk menembus pelabuhan Xiao Luo. Meski sudah berusaha semaksimal mungkin, pertahanannya tidak bisa ditembus, tapi menyerah bukanlah suatu pilihan. Tiba-tiba, mereka menemukan bahwa aplikasi mereka tidak merespons perintah. Tidak ada peringatan, mereka hanya mendeteksi anomali dalam cara program mereka berjalan, rasanya seperti firewall telah melonjak keluar, membanjiri file malware yang mereka arahkan ke komputer Xiao Luo. Pertahanan firewall melonjak tanpa hambatan, menghancurkan semua yang ada di jalurnya, dan program virus yang bersentuhan dengannya kodenya dilucuti. Hah, apa, program macam apa ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Benar-benar terkejut dengan dominasi program pertahanan aktif Xiao Luo, mata Zhou Yuhang dipenuhi ketakutan. Bagi orang biasa, layar komputer tampak seperti sekumpulan baris kode, namun bagi pakar TI seperti Zhou Yuhang, beberapa baris instruksi rumit ini memberinya gambaran yang sangat berbeda, semuanya berisi agresi yang mengerikan dan peringatan akan bahaya, malapetaka. Semuanya, berhenti menyerang, cepat mundur. Salah satu pemimpin kelompok itu meraung, merasakan bahwa bencana akan segera terjadi. Gu Zhangguo dan Dongfang Suoyu saling berpandangan. Mau tidak mau mereka menggelengkan kepala, dan bagi mereka sepertinya, Mi, lebih unggul. Di jajaran IT Engineer, satu persatu mulai menatap kosong ke layar komputernya dengan wajah heran. Xiao Luo telah berhasil menembus keamanan port mereka dan membahayakan integritas komputer mereka. Di layar berwarna biru, yang mereka lihat hanyalah kata Mi yang dibuat dengan rangkaian kode acak. Pertahankan, cepat, pertahankan. Zhou Yuhang dalam keadaan linglung dan berkeringat banyak. Xiao Luo telah menguasai server, dan yang bisa dilakukan Zhou Yuhang hanyalah mundur ke balik firewall mesinnya, dan di sini, dalam keraguan ini, dia akan mengambil keputusan terakhir. 3 pemimpin grup lainnya juga pulih dalam waktu yang tepat, memberikan barisan belakang bagi yang lain secara bergantian dan kembali dengan aman ke belakang garis pertahanan mereka. Sekali lagi, dengan aman di balik pertahanan mereka, mereka mulai berkoordinasi dengan sistem sarang lebah Zhou Yuhang untuk memikat Xiao Luo. Mereka bermaksud memberi lawannya rasa obatnya sendiri. Insinyur TI lainnya berjatuhan seperti lalat karena semakin banyak yang mundur dari medan perang. Mereka kecewa tetapi berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang, menunggu Xiao Luo, si harimau ganas, masuk ke dalam umpan dan memasang jebakan. Itu adalah momen yang menegangkan, ketika para insinyur yang gugur menunggu dengan gentar, bahkan Gu Zhangguo, dan yang lainnya dapat merasakan bahwa sesuatu akan terjadi dalam pertempuran sengit ini yang akan menentukan. Mengaum. Bagi para pembela, hal itu tampak seperti seekor harimau ganas yang berlari menembus dinding yang terbakar, mengaum dengan ganas dan mengamuk dengan ganas, meninggalkan jejak kehancuran yang berkobar.
Pembela virtual, pasukan pejuang yang diciptakan dari kode para insinyur, bukanlah tandingan penyusup dan akan hancur kembali menjadi kode sumber yang rusak ketika diserang. Dengan cara ini, perlahan tapi pasti, setiap komputer para pembela HAM disusupi. Sekali lagi, kode terstruktur yang menyusun program mereka diubah menjadi rangkaian karakter acak yang membentuk kata, Mi. Ia datang sekarang, ia menuju ke arah kita. Seorang pemimpin kelompok dengan gugup memperingatkan yang lain. Ayo, kami akan memastikan ia mati tanpa tempat pemakaman yang layak. Zhou Yuhang merengut sambil mengertakkan gigi. Sistem sarang lebah adalah aplikasi kompleks dan program paling kuat yang pernah ia kembangkan. Ia mampu melakukan hackback dan penghapusan file secara instan, dan juga dapat diatur sebagai jebakan, yang akan segera menyita malware yang mengganggu dan menjadikannya tidak berguna. Tapi yang tidak disadari Zhou Yuhang adalah Xiao Luo sudah mengetahui strateginya sejak awal. Xiao Luo menekan tombol lain di papannya, dan banyak instruksi berkode dikirim untuk membanjiri mesin Zhou Yuhang. Harimau yang berkeliaran itu mengaum di medan perang virtual saat ia mengarahkan pandangannya untuk bertahan dari musuh sebelum ia melompat untuk menyerang. Dan itulah yang terjadi, percobaan pelanggaran. Sekarang, Zhou Yuhang berteriak, dan para insinyur tampak gembira saat mereka memindai layar mereka untuk memeriksa hasilnya. Di medan perang virtual, tanah tiba-tiba runtuh menjadi jurang maut, lubang pembuangan menganga yang dirancang untuk menelan seluruh harimau yang melaju. Pemimpin tim bekerja sama untuk mencegah program Xiao Luo meluncurkan perintah berikutnya saat mencoba membobol file program. Hal ini berhasil, di jurang yang dalam, pemimpin tim mengkodekan bertonton batu dan menumpuk puing-puing ke dalam perangkap untuk menahan harimau ganas tersebut. Di dunia maya, mereka seperti dewa, membuat ciptaan mereka menjadi hidup hanya dengan satu sentuhan kunci. Ledakan. Akhirnya, gangguan itu dihentikan, dan semuanya terhenti. Itu seperti gunung raksasa yang dibentuk menggunakan kode dan dijatuhkan ke dalam jurang, selamanya menyegel harimau ganas di penjaranya. Zhou Yuhang bangkit dari kursinya, berteriak kegirangan, dan menunjuk ke arah Xiao Luo sambil meraung, dia telah dikalahkan. Dia bukan Mi. Kegembiraannya benar-benar beralasan, dia telah membuktikan keahliannya dan telah menebus kebanggaan Departemen TI. Gu Zhengguo, Dongfang Shouyu, dan Ji Xing semua memandang Xiao Luo, dan kerutan muncul di wajah mereka saat mereka bertanya-tanya apakah mereka salah. Bukankah Xiao Luo adalah Mi yang asli? Namun, pada saat itu, tiga pemimpin kelompok lainnya tersentak, wajah mereka memucat, dan mereka tampak ketakutan. Mereka terus mengulangi kata-kata yang sama berulang kali, bagaimana ini bisa terjadi, bagaimana ini bisa terjadi. Zhou Yuhang memperhatikan kesusahan rekan-rekannya dan tahu ada sesuatu yang tidak beres. Saat dia melihat layarnya sendiri, matanya terbuka lebar, bibirnya tidak bisa berhenti gemetar, dan dia mendapati dirinya dalam keadaan sangat terkejut. Program Xiao Luo telah diaktifkan kembali, ia telah melepaskan diri, harimau ganas itu sudah tidak ada lagi, namun sebagai gantinya ada makhluk raksasa yang mengangkat gunung dan merangkak keluar dari jurang. Sekarang, permainannya akhirnya berakhir. Xiao Luo tertawa sambil memasukkan serangkaian kode sebelum menekan tombol Enter. Itu menyerupai gelombang kejut ketika makhluk itu memperlihatkan dua taringnya yang besar dan buas dan mengeluarkan lolongan panjang yang menakutkan yang mengguncang langit dan bumi. Zhou Yuhang dan pasukannya yang tersisa di medan perang virtual dimusnahkan dalam sekejap. Suara bip yang menusuk terdengar dari komputer mereka, dan di layar mereka, kode-kode acak mulai membentuk kata Mi. Seluruh aula menjadi sunyi senyap karena terkejut. Pertarungan dunia maya telah berakhir, menyisakan ratusan orang dalam kekalahan. Zhou Yuhang tercengang, dia memegangi kepalanya dan hanya bisa menatap kosong pada kata Mi yang terpampang di layarnya. Dia dikalahkan tetapi secara bertahap menyadari kekalahannya saat dia menutup matanya dengan kesedihan dan menghela nafas panjang. Dia kemudian merosot kembali ke kursinya, benar-benar kelelahan. Menelan harga dirinya, dia berjalan ke arah mikrofon di atas panggung, dan berkata, selamat. Sekarang, tak seorang pun akan mempertanyakan apakah kamu adalah Mi lagi, lalu menoleh ke rekan-rekannya, dia berkata, apakah aku benar? Semua insinyur IT menganggukkan kepala, dan tidak ada sedikit pun keraguan yang terlihat di mata mereka lagi, namun yang ada hanyalah pemujaan, rasa hormat, dan kekaguman. Dan kenapa tidak, 100 penyerang menyerang secara serentak melawan seorang pendekar pedang, namun mereka dipukuli habis-habisan. Bagaimana mungkin mereka berani untuk tidak menerimanya? Guru, mohon pencerahannya kepada kami. Program apa yang Anda buat? Saya belum pernah melihat program seefektif ini sebelumnya. Zhou Yuhang telah mendapatkan kembali jiwanya dan haus akan pengetahuan tentang kemampuan yang dia alami secara langsung. Dia akan mencoba meminta nasihat Xiao Luo, dan dia sudah mulai memanggil Xiao Luo sebagai guru. Saya menamakannya 64 program ofensif dan defensif. Ini dirancang untuk penyebaran skala besar dan memiliki kemampuan pertahanan aktif yang unik. Ini secara dinamis mengubah kunci akses dan menutupi alamat port. Pada dasarnya ia secara pasif melacak sumber intrusi dan mengalihkan malware kembali ke sumber itu. Ia juga memiliki kemampuan belajar mandiri, merencanakan pola virus, dan menulis ulang kodenya sebelum mengarahkannya ke lokasi sumbernya. Oleh karena itu, ia dapat menangani serangan besar-besaran, dan kecuali Anda dapat menonaktifkan program ini dengan cepat, ia akan terus mempelajari dan melawan segala upaya dengan hasil yang menghancurkan. Xiao Luo dengan sabar menjelaskan konsep program radikalnya kepada para insinyur IT NSA. Bukan karena Zhou Yuhang memanggilnya, guru, sehingga dia melakukannya, melainkan karena program ini mampu memperkuat gerbang negara dan jaringan dunia maya. Xiao Luo senang dia bisa berkontribusi untuk meningkatkan pertahanan negaranya dengan cara apapun yang dia bisa. Di mata semua insinyur Departemen Komputasi dan TI, Xiao Luo adalah pakar TI yang sangat dihormati, dan mereka menghormatinya sebagai guru yang dihormati. Mereka sangat terkesan dengan program serangan dan pertahanan 64 yang dikembangkan oleh Xiao Luo dan sangat tertarik untuk memahaminya lebih lanjut. Aplikasi ini sangat canggih dan mampu secara pasif menginterogasi dan mempelajari pola program jahat yang mengganggu, dan mereplikasi kodenya sebelum mengarahkan malware kembali ke lokasi sumbernya. Para insinyur memiliki pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya untuk Xiao Luo tentang arsitektur dan protokol pemrograman untuk program serangan dan pertahanan 64, yang dengan sabar dia jelaskan secara mendetail. Program Xiao Luo memanfaatkan setiap aspek pengetahuan komputernya, dan informasi yang dia berikan kepada para insinyur sangat teliti sehingga sama saja dengan memberi mereka buku teks. Hal ini tentu akan membantu mereka memahami programnya, berinovasi, dan menerapkannya dalam berbagai cara. Menyaksikan Zhou Yuhang dan rekan-rekannya dengan antusias mengajukan pertanyaan dan mencatat, Gu Zhengguo dan Dongfang Shouyu sama-sama merasa puas dengan apa yang terjadi. Mereka berada dalam suasana hati yang riang ketika meninggalkan tempat itu. Apa yang awalnya direncanakan sebagai pengenalan singkat, Mi, ke Departemen TI, ternyata merupakan lokakarya pemrograman menyeluruh, dan berlangsung hampir 2 jam. Xiao Luo tak henti-hentinya memberikan informasi dan membimbing para insinyur dalam berbagai penerapan programnya.
Di pihak mereka, para insinyur adalah siswa yang bersemangat, dan mereka menguji serta menganalisis program secara menyeluruh. Mereka segera menyadari bahwa pengkodeannya lebih rumit dari yang diharapkan, terdiri dari lapisan subprogram yang saling bergantung, yang mereplikasi kompleksitas 5 elemen dan 8 trigram. Oleh karena itu, semakin dalam mereka menggali, strukturnya tampak semakin berbelit-belit. Hal ini hanya memacu para insinyur sampai pada titik di mana mereka terobsesi untuk menguasai berbagai aspek program. Saya berasumsi bagian kode ini menganalisis dan menulis ulang kodenya. Tetapi jika memang demikian, lalu bagaimana dengan bagian kode ini, untuk apa kode tersebut digunakan? Seorang insinyur bertanya. Tidak, bukan itu, bagian kode inilah yang digunakan untuk tujuan itu, kata insinyur lainnya. Aku khawatir kalian berdua salah. Kumpulan kode di sini adalah yang menjalankan fungsi utama, bertindak seperti dalang, dan merupakan inti dari keseluruhan program, yang tampaknya program tidak akan berfungsi, jelas Xiao Luo. Tapi, bagaimana intinya bisa ada di sana, bukankah ini terletak di sini? Orang lain bertanya. Ada banyak sekali kombinasi yang dapat diperoleh dari 64 subprogram, dan dapat dimengerti bahwa tidak ada satupun insinyur yang dapat memahami program tersebut secara keseluruhan. Berdasarkan wawasan berbeda yang dikumpulkan masing-masing insinyur, mereka secara kolektif mampu membangun kembali program pertahanan yang independen dan aktif. Namun meski begitu, itu hanya merangkum sebagian kecil dari desain Xiao Luo. Tan, Xiao Luo, terima kasih atas dukungan dan kerja kerasmu. Ji Xiying berjalan mendekat dengan segelas air. Oh, terima kasih, aku membutuhkan ini. Xiao Luo menganggukkan kepalanya dengan sopan sambil mengambil segelas air dari Ji Xiying. Itu adalah minuman selamat datang setelah sesi panjang penjelasan terus-menerus yang melelahkan kepada staf TI. Setelah menghilangkan rasa hausnya, dia melihat sekeliling dan bertanya, kemana Direktur Gu dan Direktur Dongfang pergi? Mereka sudah memberitahuku untuk membawamu menemui mereka segera setelah kamu selesai bekerja di sini, kata Ji Xiying sambil tersenyum. Xiao Luo tidak dapat menahan diri untuk tidak memperhatikan senyumannya yang mempesona, dan setiap ekspresi kecil yang dia berikan membuat jantungnya berdetak kencang. Xiao Luo menghabiskan segelas air dan meregangkan ototnya saat dia melihat sekelompok insinyur menuangkan 64 program ofensif dan defensif. Mengangkat alisnya, dia terkekeh dan berkata, kalau begitu ayo pergi, menurutku kita sudah selesai di sini. Ya baiklah, Ji Xiying menjawab dengan anggukan kepala. Xiying, begitu mereka keluar dari gedung teknologi, seorang pria berpenampilan keren memanggil Ji Xiying. Dia memegang buket mawar dan mulai berlari ke arahnya dengan senyum lebar di wajahnya. Dia tampak berotot dan kuat, dan gerakannya memancarkan kekuatan yang berasal dari latihan dan olahraga teratur. Namun, dibandingkan dengan tubuhnya yang tegap, ia memiliki kepala yang tidak proporsional dan wajah pucat. Dia memiliki kantung hitam di bawah matanya yang cekung, dan sejujurnya, jika seseorang hanya melihat wajahnya, dia tampak seperti orang sakit-sakitan yang terserang penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dia bernapas dengan cepat, agaknya karena keseruannya melihat Ji Xiying. Ren Maohua, Ji Xiying bergumam pelan, dan ekspresi jijik terlihat di wajah cantiknya. Ren Maohua menghampiri Ji Xiying dan secara dramatis menyerahkan buket bunga padanya. Xiying, ini untukmu, katanya sambil tiba-tiba berlutut, jadilah pacarku. Ji Xiying melirik Xiao Luo sekilas, lalu menggelengkan kepalanya tanpa ragu, langsung menolak lamarannya. Bunga yang kamu punya di sini indah sekali, tapi tidak cocok untukku. Menurutku akan lebih baik jika kamu memberikannya kepada gadis lain. Xiying, jangan bilang kamu tidak mengerti perasaanku. Pertama kali aku melihatmu, itu adalah cinta pada pandangan pertama bagiku. Senyumanmu, kecantikanmu, segalanya untukmu, semuanya tertanam dalam di pikiranku, dan cintaku padamu melampaui kata-kata. Terimalah aku akan menjagamu seumur hidupku, Ren Maohua mengaku, diliputi emosi yang mendalam. Berdiri di samping Ji Xiying, Xiao Luo merasa sedikit canggung saat dia melihat pria itu mengungkapkan cintanya secara mendalam padanya, tepat di depannya. Dia melakukan satu-satunya hal baik yang terpikir olehnya, dia terbatuk-batuk dan berkata, baiklah, Nona Ji, saya akan menunggumu di depan. Xiao Luo lalu buru-buru berjalan ke depan. Itu semua terlalu berat baginya, dan dia senang bisa menyingkir. Ji Xiying menjadi jengkel dan mengerutkan alisnya saat dia berkata, Tuan. Ren, aku sudah jelas-jelas kalau aku tidak menyukaimu. Berhentilah membuang-buang waktumu untukku. Tanpa menunggu jawaban Ren Maohua, dia berjalan melewatinya dan menyusul Xiao Luo. Dia melihat sekilas ekspresi Xiao Luo dari sudut matanya, takut dia akan salah memahami hubungan antara dia dan Ren Maohua. Dikatakan bahwa pelamar dapat mengenali saingan mereka secara sekilas, seperti halnya Ren Maohua. Ketika dia melihat Xiao Luo dan Ji Xiying berjalan berdekatan, dia menyipitkan matanya dan segera berjalan cepat mengejar mereka. Dalam waktu singkat, dia sudah berada tepat di depan Xiao Luo, menghalangi jalan. Dia mengarahkan buket mawar ke Xiao Luo, sambil menatap Ji Xiying dan bertanya, siapa dia? Tan, Ren, kamu tidak perlu tahu siapa dia, tolong beri jalan. Nada bicara Ji Xiying dingin. Sebagai penghubung, meski levelnya hanya kelas C, dalam banyak keadaan, ia memiliki status lebih tinggi daripada agen lapangan, terutama yang tidak mematuhi aturan. Jika kamu tidak mau memberitahuku, maka aku akan menanyakannya sendiri. Ren Maohua kasar, dia menatap Xiao Luo dan menggeram, aku akan memberimu hitungan ketiga untuk memberitahuku namamu dan level prajuritmu. Kalau tidak, aku akan membuatmu berlutut di tanah dan menyanyikan lagu kebangsaan sampai aku puas. Keluarlah. Ren Maohua membiarkan emosinya menguasai dirinya dan telah melampaui otoritasnya. Ren Maohua izinkan saya mengingatkan Anda tidak akan suka berada di rumah hitam kecil. Ji Xiying memperingatkan. Xiying, jika kamu bersedia pergi ke rumah hitam kecil bersamaku, maka aku rela tinggal di sana selama sisa hidupku. Bahkan anak kami bisa dikandung di sana, cibir Ren Maohua. Wajah Ji Xiying memerah, dia merasa sangat muak dengan apa yang baru saja dikatakannya dan menganggap perilakunya tidak dapat diterima. Ji Xiying sama sekali tidak tertarik pada Ren Maohua, yang kini mulai gelisah. Ren Maohua memelototi Xiao Luo, wajahnya hanya beberapa inci jauhnya, dan senyuman meninggalkan wajahnya saat dia mulai menghitung mundur. 1. Xiao Luo menyekat tetesan air liur yang banyak ditaruh Ren Maohua di wajahnya dan berkata, adalah hakmu untuk mengejar gadis manapun yang kamu inginkan, tetapi memilih orang lain untuk membuat dirimu terlihat baik adalah tindakan yang berlebihan. Apakah aku berlebihan? Yah, aku memang menyukainya, jadi, apa yang akan kamu lakukan? Ren Maohua tertawa gila-gilaan. 2. Xiao Luo menggelengkan kepalanya dan terus berjalan melewati Ren Maohua, tidak mau membungkuk ke levelnya. Ren Maohua, aku memperingatkanmu untuk tidak memprovokasi dia. Sekalipun kamu seorang prajurit kelas A, jangan memprovokasi dia, aku memperingatkanmu demi kebaikanmu sendiri, kata Ji Xiying.
Ji Xing menjauh dari Ren Maohua untuk mengejar Xiao Luo. Dia telah melihat Xiao Luo marah dengan matanya sendiri, dan sekali terprovokasi, dia tidak memenjarakannya. Dia masih ingat teriakan dari kepala korps tentara bayaran Kobra pada malam yang menentukan itu. Pria ini adalah binatang buas. Namun, Ren Maohua meremehkan peringatannya. Dia tidak akan dibuat kehilangan muka di depan gadis yang dia sukai. 3. Bibir Ren Maohua bergetar karena marah, dan dia mengepalkan tinjunya begitu erat hingga persendian jari-jarinya mengeluarkan suara pecah. Karena marah, dia melemparkan buket bunga ke tanah dan berlari kencang ke arah Xiao Luo sambil berteriak. Saat dia berada dalam jangkauan, dia segera mencoba menyerang punggung Xiao Luo dengan tangan kanannya, menggunakan gaya cakar elang yang mematikan. Aura ganas terpancar dari tangannya, dan kelima jarinya berkilau, setajam pisau yang diasah dengan baik. Xiao Luo merasakan energi dingin dan bermusuhan di belakangnya dan waspada. Dia bereaksi murni berdasarkan naluri, berbalik dengan tangan kanannya, siap membela diri. Semuanya terjadi dalam sepersekian detik, di mata Xiao Luo, gerakan Ren Maohua melambat, tapi niatnya untuk melukai tetap ada. Dengan lengan kanannya dalam posisi bertahan di depan tubuhnya, dia menepis serangan tangan cakar Ren Maohua. POW, dua kekuatan besar saling bentrok satu sama lain, serangan secepat angin kencang dan pertahanan sama cepatnya, menghasilkan dampak ledakan yang membuat kedua petarung gemetar. Kekuatan pukulannya memaksa Xiao Luo mundur selangkah, tapi dia menenangkan diri dengan menginjakkan kaki kanannya. Pukulannya begitu keras sehingga kaki Xiao Luo tenggelam beberapa inci ke dalam tanah kosong. Ren Maohua sedikit lengah karena dia tidak menyangka Xiao Luo akan menunjukkan kekuatan dan kemampuan seperti itu. Dia terlempar mundur hampir 10 langkah sebelum akhirnya berhasil menenangkan diri, tampak agak terkejut. Jika kamu ingin berkelahi, kamu memilih orang yang salah. Xiao Luo menggeram pada penyerangnya, marah saat dia melihat luka di punggung tangannya yang disebabkan oleh cakar Ren Maohua. Ren Maohua tertawa dan melangkah ke arah Xiao Luo lagi. Sambil melirik ke arah Ji Xing, yang tampak tertegun, dia berkata, Xing, harus kuakui bahwa kekuatannya cukup mengesankan, tapi jika menurutmu dia begitu kuat sehingga aku tidak boleh memprovokasi dia, maka aku akan melakukannya, kamu tahu kalau dia jauh dari levelku. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda apa artinya menjadi pria sejati. Matanya menjadi dingin saat dia bersiap untuk melancarkan serangan lagi, menatap Xiao Luo dengan pandangan tidak menyenangkan. Tiba-tiba dia menerjang ke depan dan kembali berada tepat di depan Xiao Luo dan langsung mengarahkan pukulan ke leher Xiao Luo dengan tangan kanannya, menyerang dengan sangat cepat hingga mengeluarkan suara siulan. Ledakan. Xiao Luo hampir tidak punya waktu untuk menghindari serangan itu, dan yang bisa dia lakukan hanyalah mengangkat tangannya untuk mencegat pukulan keras Ren Maohua. Kekuatan pukulannya sangat besar, dan hantaman tinju tersebut menghasilkan laporan yang menggelegar. Ren Maohua menyerang seperti banteng yang mengamuk, dan ekspresi Xiao Luo langsung berubah. Jangan paksa aku, Xiao Luo memperingatkan. Jadi, bagaimana jika aku memaksamu? Anda seorang pengecut. Apa yang membuatmu berpikir kamu pantas mendapatkan wanita seperti Xing, PTUI? Ren Maohua tertawa dan mencibir dengan jijik, meludah ke tanah. Dia menyerang ke depan lagi, melakukan serangkaian serangan dengan tinjunya, dan menyerang Xiao Luo seperti badai yang dahsyat. Ren Maohua melontarkan setidaknya 7 hingga 10 pukulan per detik, mengarah ke kepala, dada, dan perut Xiao Luo. Setiap pukulan dipenuhi dengan kekuatan yang tidak terkendali. Setiap pukulan yang ditujukan pada Xiao Luo disertai dengan angin menderu, dan udara di sekitar mereka bergolak dalam pusaran seperti tornado kecil. Tidak ada ekspresi di wajah Xiao Luo saat dia tetap fokus untuk menghindari dan menangkis serangan sebanyak yang dia bisa. Xiao Luo memilih untuk tidak membalas karena dia enggan menarik perhatian yang tidak perlu pada dirinya sendiri, karena ini adalah pertama kalinya dia mengunjungi markas NSA. Tentu saja, itu sangat bergantung pada seberapa besar upaya pihak lain untuk memprovokasi dia. KAPOW, POW, POW, retakan mulai muncul di tanah kering di bawah kaki mereka, dan debu beterbangan seperti badai pasir yang akan segera terjadi. Pertempuran semakin memanas, dan pemandangan itu menarik banyak penonton. Sejumlah besar tentara NSA, baik pria maupun wanita kini berkumpul mengelilingi para pejuang membentuk lingkaran besar. Ketika mereka pertama kali menyadari bahwa perkelahian sedang terjadi, mereka segera tertarik dan meninggalkan tempat latihan. Mereka berada di sana bukan untuk menghentikan pertarungan tetapi sangat bersemangat untuk menyaksikan pertarungan antara Xiao Luo dan Ren Maohua. Pria ini sepertinya tidak familiar, menurutku dia setara dengan kakak Hua. Dengan kemampuannya, saya yakin dia adalah grade A juga. Ya, aku belum pernah melihat wajah itu sebelumnya, mungkin baru saja dipindahkan ke sini oleh kantor pusat. Saudara Hua selalu mengejar Nona Ji, dan sepertinya mereka memperebutkannya. Ini adalah pertunjukan besar pertama tahun ini. Semua orang dengan santai bertukar catatan di antara mereka sendiri, dan kelihatannya, mereka hanya ada di sana untuk menikmati pertunjukan. Ji Xing sangat marah, berdiri di samping dan mendesak orang-orang itu untuk mundur. Hentikan, kalian berdua berhenti bertengkar. Berhenti sekarang. Sebagai seorang prajurit kelas C, Ji Xing tidak dibekali dengan keterampilan yang diperlukan untuk campur tangan dalam pertempuran antara kombatan kelas A. Xiao Luo tidak ingin memperpanjang pertarungan yang tidak berarti ini dan memilih untuk tidak melakukan serangan balik, tetapi Ren Maohua, di sisi lain, tanpa henti mencoba menjatuhkannya hanya untuk membuktikan dirinya di depan Ji Xing. Hei, bocah nakal, apakah kamu mendengar itu? Xing menyuruh kita berhenti. Kamu hanya perlu berlutut di depanku dan bersujud 3 kali, panggil aku kakek sekali dan aku akan melepaskanmu. Karena permintaannya, aku bersedia turun ke levelmu, bagaimana dengan itu? Ren Maohua mencibir bahkan saat dia melanjutkan serangannya, mengejek Xiao Luo untuk membalas. Tentu saja, tujuan utamanya adalah membuat Xiao Luo kehilangan mukanya dengan tujuan agar Ji Xing akan menyingkirkannya. Apakah kamu idiot? Xiao Luo kehilangan kesabarannya, dan dia mengubah posisinya untuk mematahkan momentum Ren Maohua, lalu mendorong kedua telapak tangannya untuk mendorongnya mundur. Ren Maohua tampak tersandung ke belakang tetapi pulih dengan menakjubkan, tiba-tiba memutar tubuhnya dan berada di bawah dorongan telapak tangan Xiao Luo. Sebelum Xiao Luo sempat bereaksi, Ren Maohua tiba-tiba muncul di sisi kanan Xiao Luo, dan dengan senyum sinis, dia mengarahkan tangan kanannya ke wajah Xiao Luo. Slash, plus. Tangan cakarnya dengan cepat menemukan sasarannya, dan dia mengeluarkan darah. Kekuatan pukulannya membuat Xiao Luo terlempar ke belakang, dan dia jatuh ke tanah keras sekitar 2 meter jauhnya. Hah, kamu menyedihkan. Aku belum menggunakan kekuatan penuhku, dan kamu sudah terjatuh. Ren Maohua sengaja meninggikan suaranya dan mencaci maki Xiao Luo. Dia ingin mempermalukan dan merendahkan Xiao Luo di hadapan Ji Xing. Itu merupakan pukulan yang kuat. Mudah-mudahan itu tidak menggores wajahnya. Bahkan jika dia tidak menggaruknya, saya khawatir akan ada bekas luka permanen. Saudara Hua sangat kejam dalam melakukan sesuatu, apakah dia tidak takut para petinggi akan disalahkan?
Para prajurit NSA yang menyaksikan pertarungan itu berbisik-bisik di antara mereka sendiri, tetapi tidak satu pun dari mereka datang membantu Xiao Luo atau berusaha menghentikan perkelahian tersebut. Meskipun merupakan agen NSA yang sangat disiplin, mereka adalah pejuang yang pertama dan terpenting dan mengagumi pesaing kuat yang memiliki keberanian bertarung. Mereka mengapresiasi menyaksikan pertarungan seperti ini. Melihat Xiao Luo terbaring di tanah, Ji Xiying mulai merasa khawatir, dan dia mendapat firasat buruk bahwa sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Ren Maohua berniat memprovokasi Xiao Luo, dan Ji Xiying takut Xiao Luo mungkin kehabisan kesabaran. Retakan, retakan, retakan. Xiao Luo mengepalkan kedua tangannya erat-erat, dan suara buku jarinya yang retak terdengar tidak menyenangkan. Dia berdiri tegak dan menatap Ren Maohua. Ekspresi wajahnya dingin dan mengancam. Dia terhuyung-huyung, memutar lehernya dari kiri ke kanan dan mengangkat bahu, lalu dia menggeram, lakukan lagi. 3 kata samar itu mendidih dengan amarah yang membara. Para prajurit NSA menatap dalam diam dan merasakan perasaan aneh bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Ren Maohua froze for a moment, but in the next second, he laughed and said, "Interesting, interesting. It seems like you can take a beating. All right, your grandpa here shall fulfill your wish. H. Plus." Wajahnya menjadi gelap karena kebencian dan mengepalkan tinjunya, dia berlari ke arah Xiao Luo sekali lagi, melancarkan pukulan kuat langsung ke dada Xiao Luo. Hanya satu serangan yang diperlukan untuk mengakhiri pertarungan. Namun, beberapa saat kemudian, Ren Maohua terkejut. Xiao Luo telah menghilang tepat di depannya, seperti hantu, dan tinjunya hanya terhubung dengan udara tipis. Pada saat yang sama, pupil matanya membesar, dan keringat dingin keluar karena Xiao Luo tiba-tiba muncul tepat di sampingnya. Kecepatan macam apa ini? Kenapa dia tidak bisa melacak pergerakan Xiao Luo? Kedua pertanyaan ini muncul di kepala Ren Maohua. Sebelum Ren Maohua sempat bereaksi, Xiao Luo sudah memutar kaki kirinya dan melancarkan tendangan dahsyat dengan kaki kanannya, yang menghantam leher Ren Maohua dengan keras. POW, Ren Maohua merasa lehernya patah. Yang dia dengar hanyalah bunyi gedebuk sebelum dia terlempar karena kekuatan tendangannya ke kerumunan tentara NSA yang sedang melihat. Tendangan keras Xiao Luo telah membuat tubuh Ren Maohua melayang ke arah mereka seperti mobil yang melaju kencang. Karena tidak sadar dan terpaku di tempat mereka berdiri, beberapa anggota NSA menguatkan diri mereka, menjaga tangan mereka siap untuk menahan dampaknya. Namun ketika tubuh Ren Maohua menabrak tentara NSA, mereka terlempar ke beberapa arah seperti bola bowling yang menabrak 10 pin. Setelah melaju seperti bola meriam, Ren Maohua menghantam tanah dan terus jatuh lepas kendali selama 3 hingga 4 meter sebelum berhenti. Permukaan lapangan yang keras dan gundul tak kenal ampun, dan pakaian Ren Maohua compang camping, menderita luka robek di sekujur tubuhnya. Dia melihat pemandangan yang menyedihkan saat dia berbaring terpuruk di tanah dan terengah-engah. Ren Maohua adalah agen kelas A yang sangat terlatih, dan dia tangguh dan tangguh. Seandainya itu adalah petarung biasa lainnya, serangan Xiao Luo akan mengirim mereka ke kerajaan. Para penonton, semuanya merupakan pejuang NSA yang terlatih, tidak dapat mempercayai apa yang baru saja mereka lihat dan tercengang. Beberapa saat yang lalu, Ren Maohua jelas-jelas berada di atas angin dan membuat Xiao Luo bertahan. Ren Maohua hendak melakukan kudeta dengan serangan kuat ke dada Xiao Luo ketika tiba-tiba, satu tendangan ke leher Ren Maohua melemparkannya sejauh lebih dari 10 meter. Bagaimana arusnya berubah begitu tiba-tiba? Siapa orang ini? Apakah dia juga seorang prajurit kelas S? Semua mata tertuju pada sosok tak bergerak yang berdiri sendirian di tanah. Semua orang masih terkejut karena Ren Maohua adalah prajurit kelas A yang terkenal, dan petarung seperti dia tidak mudah dikalahkan. Tidak diragukan lagi, pria ini adalah prajurit kelas A, dia bisa jadi apa lagi? Menonton dengan penuh perhatian dari lantai 4 gedung kantor, Gu Zhangguo dan Dongfang Suoyu terhuyung. Di belakang mereka, pria lain, berbadan tegap dan berotot, berdiri menyaksikan pertarungan itu tanpa suara. Dia memiliki rambut pendek, mata yang penuh percaya diri, dan kulitnya bersinar sehat, yang memiliki warna kuning giok. Fisiknya mengintimidasi, dan dia memancarkan aura seorang pria yang tidak takut pada apapun. Tan, Gu, Tuan Dongfang, dari mana asal pria ini? Dia cukup mengesankan, mampu mengirim si bodoh itu, Ren Maohua, terbang di udara dengan cara seperti itu bukanlah hal yang mudah. Meskipun Ren Maohua sebenarnya bukan prajurit kelas A, dia telah dilatih sepenuhnya sebagai prajurit kelas A. Jadi, jika orang ini berurusan dengan Ren Maohua sedemikian rupa berarti dia bukan orang biasa. Pria berbadan tegap itu berbicara dengan tidak tergesa-gesa dengan suara yang dalam dan serak. Ada rasa percaya diri dalam cara dia berbicara, ucapan yang tidak jelas dan monoton yang membuatnya tampak seperti dia tidak berusaha untuk didengarkan, namun diharapkan untuk didengarkan. Dia adalah Mi, Gu Zhangguo berkata sambil terus menatap Xiao Luo di bawah, matanya dipenuhi kegembiraan yang tak terkendali. Xiao Luo, sekali lagi, mengejutkannya dengan penampilan luar biasa lainnya. Dari laporan lapangan Ji Xiying, Gu Zhangguo telah lama berspekulasi bahwa Xiao Luo termasuk dalam kategori kelas S. Dari apa yang baru saja dia saksikan, Xiao Luo telah sepenuhnya membuktikan bahwa dia memang seorang operator kelas S, yang menyiratkan bahwa NSA kini telah menemukan prajurit peringkat atas lainnya. Ini adalah berita yang sangat disambut baik. Apa, dia adalah Mi? Pria berbadan tegap itu memasang ekspresi terkejut di matanya saat dia mengangguk penuh penghargaan. Sebagai salah satu agen utama NSA, dia tentu saja mengetahui rahasia informasi yang sangat sensitif yang tidak disebarluaskan ke jajaran lain. Faktanya, Mi hanya diketahui oleh segelintir orang saja, dan Gu Zhangguo hanya menyebutkan nama ini kepadanya saat dia kembali ke markas besar tahun lalu. Dia diberi pengarahan tentang kemampuan tempur Mi yang mengesankan dalam mengirim Long San Kui dari kota Jiangcheng. Mi sendirian membantai bos kejahatan terkenal dan pasukan pengawalnya dalam pembantaian yang mengerikan. Senyuman muncul di wajah pria berbadan tegap itu, dan dia berkata, sungguh menarik, saya sudah menantikan untuk bertemu dengannya selama beberapa waktu. Sekarang, saya akhirnya bisa melihat wujud aslinya. King Kong, turunlah ke sana dan jangan biarkan situasi menjadi tidak terkendali, kata Dongfang Suoyu kepada pria berbadan tegap itu. Mengerti, King Kong mengakui Dongfang Suoyu dan segera berbalik untuk pergi, memberi anggukan pada Gu Zhangguo saat dia melakukannya. Setelah King Kong keluar, Gu Zhangguo tersenyum kecut dan berkata, Dongfang, bisakah saya berasumsi bahwa kita tidak perlu mengevaluasi Mi lagi? Ya, itu tidak perlu lagi, Mi akan dinilai sebagai prajurit kelas S. Dongfang Suoyu sudah yakin, dan tidak perlu lagi mengetuk pintu yang terbuka. Dia menunjuk ke asistennya dan berkata, keluarkan file Mi dan perbarui profilnya sebagai kelas S. Asistennya memberi hormat, lalu berbalik dengan cerdas, dan pergi untuk melaksanakan perintahnya. Gu Zhangguo terkikik dan menyindir, ini dia, Dongfang, aku sudah bilang padamu bahwa itu tidak perlu, dan sekarang kamu akhirnya tahu bahwa aku melakukannya sekarang, hahaha. Yah, tidak bisa dikatakan begitu, semuanya harus sesuai dengan aturan dan ketentuan.
Sebagai sebuah organisasi, kami tidak dapat mencapai banyak hal tanpa standar. Jangan lupa, kita adalah NSA, jadi kita harus lebih memperhatikan hal ini, jawab Dongfang Shouyu. Gu Zhangguo mengangkat alisnya, mengangguk setuju, dan dengan sigap mengalihkan topik diskusi ke sesuatu yang lebih menyenangkan. Jadi, menurutmu berapa banyak tentara level S yang kita miliki di negara ini? Saya tidak tahu, tapi dengan populasi kita yang mencapai sekitar 1,4 miliar, menurut saya pastinya lebih banyak dari 3 orang yang kita miliki sekarang di NSA. Dengan populasi yang begitu besar, mungkin ada pejuang yang lebih kuat lagi yang menunggu untuk ditemukan. Saya yakin hanya masalah waktu sebelum kami mengungkap cukup banyak di antaranya, kata Dongfang Shouyu. Saya harus setuju dengan Anda. Alangkah baiknya jika banyak dari orang-orang berbakat ini memilih untuk bergabung dengan NSA dan mengabdi pada negara, renung Gu Zhangguo. Memikirkan skenario seperti itu, keduanya menarik napas dalam-dalam, menikmati kemungkinan memperluas kekuatan tempur elit mereka. Saat kedua pria itu merenungkan kemungkinannya, aroma harum yang tersisa tiba-tiba terbawa ke udara. Mereka saling melirik, ekspresi wajah mereka langsung berubah. Mereka berdua berteriak serentak, ambil masker gas. Staf mereka di ruangan itu bergegas melakukan keadaan darurat, tampaknya sudah terlatih dengan baik untuk menghadapi kemungkinan seperti itu, dan mereka dengan cepat menyerahkan masker gas kepada dua direktur mereka. Ini bukan pertama kalinya situasi seperti ini terjadi, dan mereka memiliki banyak kesempatan untuk berlatih dari pengalaman yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu. Gu Zhangguo dan Dongfang Shouyu mengenakan masker gas, terlihat seperti penembak kacang polong di Plants vs. Zombies hanya saja, dalam kasus ini, masker gas mereka berwarna hitam seluruhnya. Direktur, wah, kalian berdua sama menggemaskannya seperti biasanya, kalian selalu memakai topeng jelek setiap kali aku datang berkunjung. Seorang wanita kurus, berpakaian lengkap hitam, berjalan pelan melalui pintu. Kulitnya yang sangat cerah sangat kontras dengan warna gelap pakaiannya, dan rambutnya dihiasi jepit rambut naga dan phoenix yang terbuat dari jasper. Dia memiliki senyum menggoda di wajahnya yang cantik, dan lesung pipit menambah sensualitasnya. Namun ciri-cirinya yang paling menawan adalah matanya yang memikat jiwa seseorang dengan daya tarik yang tak terduga. Dia mengenakan sepasang sarung tangan sutra hitam dengan jari-jarinya berhiaskan berlian dengan batu permata yang menakjubkan, dan bahkan tersembunyi di dalam sarung tangan tersebut, orang dapat langsung mengetahui bahwa dia memiliki tangan yang indah dan jari-jari yang panjang dan ramping. Saat dia dengan anggun mendekati Gu Zhangguo dan Dongfang Shouyu, mereka berdua tampak khawatir, sementara beberapa staf NSA di ruangan itu yang tidak membawa masker gas, sudah pindah sekitar 4 hingga 5 meter. Tentu saja, dia tidak lain adalah Druk Lady, agen kelas A yang keahlian khususnya adalah racun. Setiap bagian tubuhnya beracun, termasuk aromanya, dan hanya mengendus aromanya saja sudah mematikan. Siapapun yang tanpa sadar menghirupnya dalam jumlah berlebihan dapat langsung meninggal jika pengobatan tidak dilakukan tepat waktu. Bahkan menghirupnya dalam jumlah kecil dalam jangka waktu lama dapat membahayakan nyawa seseorang, dan organ dalam seseorang perlahan-lahan akan rusak, sehingga rentan terhadap berbagai infeksi. Dia unik di antara agen-agen NSA, sifatnya yang aneh. Setidaknya 100 orang telah meninggal karena kelalaian yang berhubungan dengan racun, dan karenanya, dia ditakuti oleh setiap anggota NSA karena alasan yang baik. Nyonya Narkoba, kapan kamu kembali? Gu Zhangguo bertanya, terbatuk-batuk dengan gugup, sambil berusaha menjaga penampilan tetap tenang. Nyonya Narkoba tertawa pelan dan berkata, Tuan, Gu, tidak sopan memanggil seseorang dengan nama kodenya. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangan untuk menyentuh bahu Gu Zhangguo. Gu Zhangguo ketakutan dan dengan cepat melompat mundur beberapa langkah, mencelanya, Nyonya Narkoba, apa yang kamu lakukan? Tenang, itu hanya sesuatu yang ada di pundakmu. Wanita berbaju hitam mengangkat alisnya yang halus dan mengerucutkan bibirnya, bereaksi terhadap nada suara Gu Zhangguo. Gu Zhangguo melihat sekilas ke bahunya, dan memang ada sedikit bulu yang menempel di pakaiannya. Dia terbatuk dan menepisnya dengan cepat, lalu memberikan peringatan keras kepada Lady Poison, Fu Yiren, kamu adalah avatar racun, jadi, tolong jangan sentuh siapapun saat kamu berada di sini. Anda telah secara tidak sengaja melukai lebih dari 100 anggota NSA kami, dan saya tidak ingin menjadi salah satu dari mereka. Saya akan mencatatnya, Tuan Gu. Fu Yiren menjawab, tapi matanya yang nakal menunjukkan kurangnya kepeduliannya terhadap keselamatan mereka. Dia hanya tersenyum kecut dan menjulurkan lidahnya sambil bercanda. Jadi, apakah kamu sudah menyelesaikan misimu? Dongfang Shouyu menimpali. Fu Yiren menggelengkan kepalanya, tersenyum sambil berkata, ya, Tuan Dongfang. Misi ini tidak menantang sama sekali. Mata-mata itu semuanya pengecut dan telah terjatuh bahkan sebelum aku perlu melakukan apapun. Saya menggunakan beberapa course powder pada tanaman tersebut, dan dengan senang hati saya laporkan bahwa tanaman tersebut kini telah diubah menjadi nutrisi yang berguna untuk bunga dan tanaman di bukit. Lain kali, harap ingat untuk menugaskan saya ke misi yang lebih menantang. Saya sangat bosan dengan tugas-tugas remeh seperti ini. Dia melaporkan misinya dengan cara yang begitu ringan, membuatnya tampak seolah-olah pembunuhan itu tidak lebih dari tugas sehari-hari. Namun, bagi anggota staf NSA yang hadir, sekarang bersembunyi di jarak yang aman, mendengar hal ini membuat wajah mereka berubah pucat dan hawa dingin merambat di punggung mereka. Mereka semua telah menyaksikan kekuatan course powder dengan mata kepala mereka sendiri. Ia bahkan lebih kuat daripada asam sulfat pekat, namun secara misterius, ia hanya bekerja pada daging, mengubahnya menjadi bubur, sementara pakaian dan jam tangan mayat tetap tidak tersentuh. Bila dioleskan, akan timbul asap putih disertai bau busuk, dan pengaruhnya terhadap daging terlalu mengerikan untuk digambarkan. Gu Zhangguo dan Dongfang Shouyu saling pandang dan tersenyum gugup. Mata-mata yang dikirim Lady Poison adalah pejuang elit yang dilatih oleh negara musuh, masing-masing merupakan mesin pembunuh yang terasa setara dengan prajurit kelas A dan ahli dalam peperangan di hutan. Para direktur tentu tidak percaya ketika Fu Yiren menyebutkan bahwa mata-mata itu semuanya adalah agen tingkat rendah. Sebaliknya, yang terlintas di benak mereka adalah Fu Yiren sebagai malaikat maut, yang dengan gembira memanen nyawa para prajurit itu. Halo, apa yang sedang dilakukan si bodoh itu, King Kong? Melihat keluar jendela, Fu Yiren memperhatikan bahwa King Kong ada di bawah. Dia mengarahkan pandangannya pada Gu Zhangguo dengan sedikit keraguan di matanya yang menggoda yang mengisyaratkan jawaban segera. Gu Zhangguo secara rutin berbagi informasi dengan King Kong dan Fu Yiren, jadi dia dengan cepat menunjuk ke sosok kurus yang berjalan menuju Ren Maohua di tanah di bawah. Orang asing itu adalah orang yang selama ini kuceritakan padamu. Oh, kalau begitu dia pasti, orang di balik pembantaian di sarang Long San Kui di kota Jiangcheng. Fu Yiren meletakkan ujung jari rampingnya ke bibirnya saat rasa penasarannya terusik dan berkomentar, dia terlihat lemah, apakah kamu yakin dialah orangnya? Ren Maohua, seorang prajurit kelas A, dijatuhkan dengan satu tendangan oleh pria ini.
Bagaimana mungkin kami salah? Kata Timur Souyu. Dia agak kesal karena pertanyaan ini terus muncul. Sebelumnya, sekelompok staf IT mempertanyakan identitas Xiao Luo, dan sekarang, Fu Yiren melakukannya lagi. Apakah begitu? Fu Yiren menjawab sambil terus mengamati Xiao Luo di bawah. Saat Xiao Luo terus melangkah ke arah Ren Maohua, Ji Xiying dilanda panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia tahu bahwa dia telah terprovokasi hingga mencapai titik puncaknya dan takut bahwa dia akan melampiaskan amarahnya yang tak terkendali pada Ren Maohua. Ren Maohua merasakan sakit yang parah, terutama di lehernya, tempat dia ditendang, dan tubuhnya kejang, terasa seperti tulang punggungnya patah. Saat Ren Maohua terbaring kejang di tanah, dia merasakan bayangan menutupi dirinya. Saat dia mendongak, dia menatap mata dingin Xiao Luo yang kejam, dia tampak seperti seorang hakim yang akan menjatuhkan hukuman. Sekarang aku akan memberimu pilihan, kamu bisa bersujud dan meminta maaf kepadaku, atau aku akan membuatmu menyesali perbuatanmu. Itu adalah kata-kata yang sama yang diucapkan Ren Maohua kepada Xiao Luo sebelumnya, dan sekarang Xiao Luo mengulanginya sebagai balasannya. Ren Maohua menatap Xiao Luo dan mengertakkan gigi karena marah. Bagaimana dia bisa menerima permintaan seperti itu ketika objek kasih sayangnya, Ji Xiying, berdiri di sana mengawasinya. Bahkan jika dia tidak melakukannya, dia tidak akan pernah bisa menerima penghinaan seperti itu. Dia menjunjung tinggi reputasinya sebagai prajurit kelas A dan lebih baik mati daripada menjadi sasaran penghinaan ini. Dia berteriak pada Xiao Luo, kamu ingin membuatku menyesali perbuatanku. Hah, aku lebih baik mati daripada mempermalukan. Suara Ren Maohua tiba-tiba menghilang, karena Xiao Luo meletakkan kakinya di sisi kepalanya, mendorongnya ke tanah yang keras. Tindakan Xiao Luo menimbulkan kekhawatiran yang mendalam di antara para pejuang NSA yang berkumpul, karena tidak ada yang menyangka bahwa Xiao Luo akan bertindak begitu kejam dan bengis. Dengan kepala terjepit di antara kaki Xiao Luo dan tanah yang keras, Ren Maohua kehilangan semua rasa sakit, pikirannya mati rasa, dan yang dia rasakan hanyalah penghinaan yang mendalam yang dialami kehormatan dan martabatnya sebagai prajurit kelas A. Tan, Xiao, Tuan Mi, jangan. Ji Xiying mencoba untuk campur tangan, tetapi ketika dia menatap mata Xiao Luo, dia membeku dan kehilangan kata-kata. Xiao Luo menatap Ren Maohua, yang sekarang berjuang untuk mempertahankan martabatnya di bawah kaki Xiao Luo. Ini kesempatan terakhirmu, apa kamu yakin akan menolaknya? Sial, kamu. Mata Ren Maohua merah dan berkaca-kaca saat dia mengertakkan gigi dan menggeliat mencoba melepaskan diri, tapi berusaha sekuat tenaga, dia tidak bisa melepaskan kaki Xiao Luo. Kaki Xiao Luo seperti gunung raksasa, menekan kepalanya dengan kuat. Ren Maohua bergantian antara lolongan panik dan isak tangis dan tampak pemandangan yang menyedihkan. Dalam hatinya, dia hanya berharap bisa mencabik-cabik Xiao Luo. Xiao Luo menggelengkan kepalanya dan menggeram, aku sudah menjelaskannya kepadamu sebelumnya, niatmu untuk mengejar wanita bukanlah urusanku. Tapi, kenapa kamu harus menginjakku untuk meninggikan egomu sendiri? Saya sudah memperingatkan Anda untuk berhenti lagi dan lagi, tetapi Anda tidak mendengarkan, dan Anda menganggap remeh kesopanan saya. Apakah menurut Anda sebagai prajurit kelas A, Anda tidak terkalahkan? Tidakkah kamu mengerti bahwa di balik setiap gunung, ada gunung yang lebih besar? Kamu pantas dihukum seperti ini, dan kamu sendirilah yang harus disalahkan. Tepuk, tepuk, tepuk. Kerumunan bergerak ke samping ketika seorang pria berbadan tegap berjalan menuju pemenang dan yang kalah, bertepuk tangan dengan sengaja. Dia memiliki rambut pendek, mata yang dipenuhi rasa percaya diri, dan dia memancarkan aura seorang pria yang tidak takut pada apapun. Saat melihat pria ini, para prajurit NSA terkesiap dan kemudian terdiam. Semua orang tanpa sadar mundur beberapa langkah untuk memberi jalan bagi pria ini. Bahkan Ren Maohua terkejut, dan dia sepertinya telah melupakan rasa sakit dan kesulitannya untuk sesaat. King Kong, Ji Xiying terkejut, dan dia bertanya-tanya apakah kedatangan King Kong merupakan hal yang baik atau buruk, atau mungkin ini merupakan arahan dari atas agar King Kong menjadi penengah. King Kong melirik Xiao Luo dengan ekspresi penghargaan di matanya, sebelum akhirnya dia berhenti bertepuk tangan dan berkata, saya sangat setuju dengan Anda, kata yang sangat bagus. Kata-kata yang menyentuh hati, dan itu mengatakan kebenaran mutlak, kemudian, dia membungkuk ke depan dan... Tidak ada orang waras yang cukup berani untuk tidak setuju dengan King Kong, selain kekuatannya yang mengintimidasi, bagaimanapun juga, dia berada di puncak hierarki. Oleh karena itu, Ren Maohua bahkan tidak berani merengek dalam menanggapi King Kong, namun dia menunjukkan perlawanan demi keuntungan rekan-rekan ensanya, berusaha menunjukkan kepada mereka semua bahwa dia masih memperjuangkan harga dirinya meskipun ada celaan dari King Kong. Anda pasti King Kong, salah satu dari 2 agen NSA kelas S. Xiao Luo bertanya. Ya, memang benar. Raja-raja berbalik ke arah Xiao Luo, menegakkan tubuh, dan memandang Xiao Luo tanpa ekspresi. Sudah lama aku mendengar namamu. Anda sendirian mengalahkan geng naga, tumor ganas dunia bawah di kota Jiangcheng, dan lebih dari beberapa ratus orang telah binasa baik secara langsung maupun tidak langsung melalui tangan Anda. Saya harus mengatakan bahwa Anda tidak diragukan lagi adalah iblis, dan untungnya, NSA menyediakan perlindungan bagi iblis. Jadi, tidak peduli tindakan mengerikan apa yang telah Anda lakukan, di tempat ini, kita semua hanya dipanggil dengan satu nama, kita adalah pejuang, pembela bangsa. Suaranya yang dalam dan serak menggemuruh di lapangan terbuka, dan dia berbicara dengan keyakinan bawaan yang membuat orang yang mendengarnya ketakutan. Para pejuang NSA di kerumunan itu menegakkan punggung mereka dengan bangga mendengar kata-kata itu, tetapi pada saat yang sama, mengeluarkan keringat dingin saat mereka memandang Xiao Luo dengan kagum. Apa, dia membunuh beberapa ratus orang sendirian, apakah dia benar-benar orang yang berbahaya? Kemudian King Kong tersenyum dan melembutkan nadanya, dia berkata, kamu boleh melepaskannya sekarang. Dia sudah membayar harga atas kelakuan bodohnya. Cukup. Xiao Luo menatap Ren Maohua, yang kepalanya masih terjepit di bawah kaki Xiao Luo dan berusaha melepaskan diri. Pada saat itu juga, sebagian besar kemarahan Xiao Luo telah berlalu dan dengan berpegang pada prinsip, semakin sedikit masalah, semakin baik, dia memutuskan untuk tidak berlebihan dengan Ren Maohua. Baiklah kalau begitu, aku akan mengampunimu. Xiao Luo melepaskan kakinya dari kepala Ren Maohua, dan saat Ren Maohua mencoba untuk pergi, Xiao Luo tiba-tiba mengirimkan tendangan langsung ke dadanya. Mata Ren Maohua melotot karena rasa sakit yang luar biasa saat dia merasakan seluruh organ dalamnya bergeser dengan hebat. Kekuatan tendangannya menyebabkan dia tergelincir dan terjatuh di tanah keras sekitar 6 hingga 7 meter sebelum dia terjatuh. Dia terengah-engah sekali, lalu menyemburkan seteguk darah sebelum pingsan. Terkesiap, kerumunan orang tersentak ngeri, karena setelah King Kong turun tangan, mereka semua berharap Xiao Luo akan melepaskan Ren Maohua tanpa insiden lebih lanjut. Siapa sangka Xiao Luo akan menendang Ren Maohua lagi dengan keras hingga dia pingsan.
Dia orang barbar, benar-benar orang barbar. Banyak tentara yang terkejut dan berusaha untuk mengukir gambaran Xiao Luo jauh di dalam pikiran mereka, karena jika mereka bertemu dengan orang ini di masa depan, mereka sebaiknya berjalan mengelilinginya. Berbeda dengan rekan-rekannya, Ji Xing merasa sangat lega, karena tidak ada yang lebih memahami sifat Xiao Luo selain dia. Begitu Xiao Luo terprovokasi melampaui titik tertentu, tidak peduli siapa, tetapi orang itu harus membayar harga yang menyakitkan atas pelanggarannya. Dan, mengingat Ren Maohua yang memulai konflik dan membuatnya marah, Xiao Luo sudah berbaik hati dengan tidak mengambil tindakan yang lebih ekstrim. Ji Xing dapat mengatakan ini dengan pasti karena dia telah menyaksikan bagaimana Xiao Luo berurusan dengan pemimpin Korps Cobra, jadi ini tidak kasar sama sekali. Tan, Mi, ayo pergi dan temui direkturnya. Di hadapan personel NSA, Ji Xing hanya memanggil Xiao Luo dengan sebutan Mi. Dia bergegas menemui Xiao Luo setelah mengatur para medis NSA untuk merawat Ren Maohua dan berharap kejadian ini akan berakhir tanpa insiden lebih lanjut. Xiao Luo mengangguk, dengan amarahnya yang sudah mereda, dia tidak ingin memperburuk situasi juga. Xiao Luo mengusap luka di wajahnya yang disebabkan oleh Ren Maohua. Meskipun itu hanyalah luka daging, entah bagaimana itu menyebabkan rasa sakit yang membakar seperti luka yang disebabkan oleh taring tajam. Ji Xing segera mengambil selembar tisu bersih dari sakunya dan menyerahkannya padanya. Terima kasih. Xiao Luo menggunakan handuk kertas untuk menutupi lukanya dengan lembut seperti kain kasa. Untungnya, hal itu tidak akan membuatnya cacat, jika tidak, dia pasti akan melumpuhkan Ren Maohao. Mereka berdua kini mulai menuju gedung kantor untuk menemui para direktur. Tiba-tiba, King Kong mengangkat lengan kirinya untuk menghalangi jalan Xiao Luo. Dia memasang ekspresi muram, senyuman dan sikap lembutnya hilang, saat King Kong mengangkat dagunya dan menatap tajam ke kejauhan tanpa berkedip. Nada suaranya kasar dan dingin, dan dia merengut, aku memintamu untuk melepaskannya, bukan menendangnya. King Kong menekankan 3 kata terakhir sambil dengan mengancam menoleh ke arah Xiao Luo, menatap langsung ke matanya dengan tatapan tajam. Xiao Luo, tampak sedikit bingung, kembali menatap mata King Kong yang marah dan kerutan dalam terbentuk di antara alisnya, emosinya campur aduk, di satu sisi, ia menginginkan konflik ini segera diakhiri, dan di sisi lain, ia siap menghadapi ancaman lebih lanjut. Kerumunan pejuang NSA bergumam ketakutan dan gentar saat mereka melihat perubahan ekspresi King Kong yang tiba-tiba, dan berharap dia akan menyerang Xiao Luo. Tak satu pun dari mereka pernah menyaksikan pertarungan antara 2 agen kelas S, dan mereka hanya bisa membayangkan kekacauan dan kekacauan yang akan terjadi jika konflik semacam itu. Apakah penjaga biro perlu campur tangan? Apakah mereka harus memberondong lapangan dalam hujan tembakan senapan mesin? Tidak diragukan lagi, semua prajurit memahami perubahan perilaku King Kong yang tiba-tiba, karena selain Lady Poison, tidak ada pejuang di NSA yang berani tidak menghormati King Kong, dan perkataannya adalah hukum. Jadi, bagi pria ini, yang bernama Mi, menyerang Ren Maohao setelah King Kong meminta pembebasannya, merupakan penghinaan terhadap reputasi dan harga dirinya, sebuah provokasi sejauh menyangkut King Kong. Tan, King Kong, Tuan Gu, dan Tuan Dongfang ingin bertemu dengan kami, kata Ji Xing. King Kong segera melambaikan tangannya dan menghentikannya. Jangan menggunakan nama direktur untuk melawan saya. Kehadiranku di sini adalah atas perintah mereka, dan aku datang untuk menyelesaikan konflik ini. Pak, bukankah konfliknya sudah terselesaikan sekarang? Ji Xing mencoba yang terbaik untuk mencari jalan keluar bagi Xiao Luo, tetapi bahkan sebagai petugas penghubung, dia harus sangat berhati-hati saat berhadapan dengan King Kong. Dia bukan sekadar petarung kelas A seperti Ren Maohua, ada kesenjangan yang sangat besar antara level mereka. Seorang operator kelas S dapat menghancurkan lebih dari selusin tentara kelas A dengan sedikit kesulitan. Dia telah memeriksa arsip King Kong sebelumnya, dan setiap kali dia marah selama misi, dia akan menghancurkan musuh-musuhnya dan mengubahnya menjadi tumpukan daging cincang. Dia bisa menjadi sangat kejam ketika sedang marah. Terselesaikan. King Kong mendengus, menunjuk dengan marah ke arah Ren Maohua, yang pingsan, dan berteriak, lihat dia, kamu menyebut ini sudah terselesaikan. Jadi, apa yang sebenarnya kamu inginkan sekarang? Semua orang kaget hingga terdiam, sementara Ji Xing langsung membeku dan merasa jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Orang yang berbicara adalah Xiao Luo, dan suaranya tenang sambil terus menatap mata King Kong tanpa bergeming. Saya tidak menginginkan apapun. Suara King Kong bergemuruh saat ekspresi mengerikan tiba-tiba menyapu wajahnya, dan matanya dipenuhi amarah yang meningkat. Aku hanya ingin mengalahkanmu, atau mungkin, kamulah yang ingin mengalahkanku. Xiao Luo mengerutkan kening, sepertinya konflik ini tidak akan ada habisnya. Awalnya, dia mengira pria ini netral, tetapi sekarang, dia berpikir bahwa King Kong sudah memutuskan saat dia tiba di tempat kejadian. Tidak masalah apakah Xiao Luo menendang Ren Maohua atau tidak, karena pria ini masih punya alasan untuk melawannya. Xiao Luo tahu dari sorot mata orang ini, keinginannya untuk bertarung telah disembunyikan sebelumnya, tetapi saat ini, niatnya tidak salah lagi. Tan, King Kong, mohon jangan membuat masalah apapun. Jangan paksa NSA untuk mengerahkan penjaga. Kamu berisik sekali. Raja Kong sangat marah. Dia berteriak untuk membungkam Ji Xing sambil mengangkat tangannya untuk menamparkan wajahnya. Tamparan King Kong hanya dilakukan dengan kecepatan lambat, tapi tetap saja merupakan pukulan yang kuat. Ji Xing bisa merasakan aura kekuatannya saat tangan mematikan itu mengarah ke arahnya, membuat bulu kuduknya berdiri, dan secara naluriah, dia mengangkat lengannya untuk memblokirnya. Tapi Xiao Luo satu langkah lebih cepat darinya, dan dalam sepersekian detik, dia menjulurkan telapak tangan kirinya untuk mencegat serangan itu, menggenggam pergelangan tangan King Kong dengan kuat sebelum kerusakan terjadi. Jika kamu ingin bertarung, aku bersedia menemanimu. Tidak perlu bersikap kasar pada seorang wanita. Xiao Luo menggeram. Menarik, aku mulai semakin menyukaimu. King Kong terkekeh, tidak lagi menyembunyikan niat sebenarnya. Sejak dia melihat kekuatan Xiao Luo, dia sudah memutuskan untuk bersaing dengan Xiao Luo. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Ren Maohua, karena lawan seperti Xiao Luo memberinya sensasi dan kegembiraan yang tak dapat dijelaskan, karena, seperti semua juara sejati, selalu ada kebutuhan untuk membuktikan bahwa dia masih yang terbaik menatap Ren Maohua dengan jijik. Cek, Ren Maohua, apakah kamu merasa tak terkalahkan hanya karena kamu telah menjadi prajurit kelas A? Ditampar tepat di wajahnya, bukan? Nah, kamu yang memintanya, dan kamu perlu diberi pelajaran agar kamu belajar merendahkan diri. Tidak ada orang waras yang cukup berani untuk tidak setuju dengan King Kong, selain kekuatannya yang mengintimidasi, bagaimanapun juga, dia berada di puncak hierarki. Oleh karena itu, Ren Maohua bahkan tidak berani merengek dalam menanggapi King Kong, namun dia menunjukkan perlawanan demi keuntungan rekan-rekan ensanya, berusaha menunjukkan kepada mereka semua bahwa dia masih memperjuangkan harga dirinya meskipun ada celaan dari King Kong. Anda pasti King Kong, salah satu dari 2 agen NSA kelas S. Xiao Luo bertanya. Ya, memang benar. Raja-raja berbalik ke arah Xiao Luo, menegakkan tubuh, dan memandang Xiao Luo tanpa ekspresi.
Sudah lama aku mendengar namamu. Anda sendirian mengalahkan geng naga, tumor ganas dunia bawah di kota Jiangcheng, dan lebih dari beberapa ratus orang telah binasa baik secara langsung maupun tidak langsung melalui tangan Anda. Saya harus mengatakan bahwa Anda tidak diragukan lagi adalah iblis, dan untungnya, NSA menyediakan perlindungan bagi iblis. Jadi, tidak peduli tindakan mengerikan apa yang telah Anda lakukan, di tempat ini, kita semua hanya dipanggil dengan satu nama, kita adalah pejuang, pembela bangsa. Suaranya yang dalam dan serak menggemuruh di lapangan terbuka, dan dia berbicara dengan keyakinan bawaan yang membuat orang yang mendengarnya ketakutan. Para pejuang NSA di kerumunan itu menegakkan punggung mereka dengan bangga mendengar kata-kata itu, tetapi pada saat yang sama, mengeluarkan keringat dingin saat mereka memandang Xiao Luo dengan kagum. Apa, dia membunuh beberapa ratus orang sendirian? Apakah dia benar-benar orang yang berbahaya? Kemudian King Kong tersenyum dan melembutkan nadanya, dia berkata, kamu boleh melepaskannya sekarang. Dia sudah membayar harga atas kelakuan bodohnya. Cukup. Xiao Luo menatap Ren Maohua, yang kepalanya masih terjepit di bawah kaki Xiao Luo dan berusaha melepaskan diri. Pada saat itu juga, sebagian besar kemarahan Xiao Luo telah berlalu dan dengan berpegang pada prinsip, semakin sedikit masalah, semakin baik, dia memutuskan untuk tidak berlebihan dengan Ren Maohua. Baiklah kalau begitu, aku akan mengampunimu. Xiao Luo melepaskan kakinya dari kepala Ren Maohua, dan saat Ren Maohua mencoba untuk pergi, Xiao Luo tiba-tiba mengirimkan tendangan langsung ke dadanya. Mata Ren Maohua melotot karena rasa sakit yang luar biasa saat dia merasakan seluruh organ dalamnya bergeser dengan hebat. Kekuatan tendangannya menyebabkan dia tergelincir dan terjatuh di tanah keras sekitar 6 hingga 7 meter sebelum dia terjatuh. Dia terengah-engah sekali, lalu menyemburkan seteguk darah sebelum pingsan. Terkesiap, kerumunan orang tersentak ngeri, karena setelah King Kong turun tangan, mereka semua berharap Xiao Luo akan melepaskan Ren Maohua tanpa insiden lebih lanjut. Siapa sangka Xiao Luo akan menendang Ren Maohua lagi dengan keras hingga dia pingsan. Dia orang barbar, benar-benar orang barbar. Banyak tentara yang terkejut dan berusaha untuk mengukir gambaran Xiao Luo jauh di dalam pikiran mereka, karena jika mereka bertemu dengan orang ini di masa depan, mereka sebaiknya berjalan mengelilinginya. Berbeda dengan rekan-rekannya, Ji Xing merasa sangat lega, karena tidak ada yang lebih memahami sifat Xiao Luo selain dia. Begitu Xiao Luo terprovokasi melampaui titik tertentu, tidak peduli siapa, tetapi orang itu harus membayar harga yang menyakitkan atas pelanggarannya. Dan, mengingat Ren Maohua yang memulai konflik dan membuatnya marah, Xiao Luo sudah berbaik hati dengan tidak mengambil tindakan yang lebih ekstrim. Ji Xing dapat mengatakan ini dengan pasti karena dia telah menyaksikan bagaimana Xiao Luo berurusan dengan pemimpin Korps Cobra, jadi ini tidak kasar sama sekali. Tan, Mi, ayo pergi dan temui direkturnya. Di hadapan personel NSA, Ji Xing hanya memanggil Xiao Luo dengan sebutan, Mi. Dia bergegas menemui Xiao Luo setelah mengatur para medis NSA untuk merawat Ren Maohua dan berharap kejadian ini akan berakhir tanpa insiden lebih lanjut. Xiao Luo mengangguk, dengan amarahnya yang sudah mereda, dia tidak ingin memperburuk situasi juga. Xiao Luo mengusap luka di wajahnya yang disebabkan oleh Ren Maohua. Meskipun itu hanyalah luka daging, entah bagaimana itu menyebabkan rasa sakit yang membakar seperti luka yang disebabkan oleh taring tajam. Ji Xing segera mengambil selembar tisu bersih dari sakunya dan menyerahkannya padanya. Terima kasih. Xiao Luo menggunakan handuk kertas untuk menutupi lukanya dengan lembut seperti kain kasa. Untungnya, hal itu tidak akan membuatnya cacat, jika tidak, dia pasti akan melumpuhkan Ren Maohua. Mereka berdua kini mulai menuju gedung kantor untuk menemui para direktur. Tiba-tiba, King Kong mengangkat lengan kirinya untuk menghalangi jalan Xiao Luo. Dia memasang ekspresi muram, senyuman dan sikap lembutnya hilang, saat King Kong mengangkat dagunya dan menatap tajam ke kejauhan tanpa berkedip. Nada suaranya kasar dan dingin, dan dia merengut, aku memintamu untuk melepaskannya, bukan menendangnya. King Kong menekankan 3 kata terakhir sambil dengan mengancam menoleh ke arah Xiao Luo, menatap langsung ke matanya dengan tatapan tajam. Xiao Luo, tampak sedikit bingung, kembali menatap mata King Kong yang marah dan kerutan dalam terbentuk di antara alisnya, emosinya campur aduk, di satu sisi, ia menginginkan konflik ini segera diakhiri, dan di sisi lain, ia siap menghadapi ancaman lebih lanjut. Kerumunan pejuang NSA bergumam ketakutan dan gentar saat mereka melihat perubahan ekspresi King Kong yang tiba-tiba, dan berharap dia akan menyerang Xiao Luo. Tak satu pun dari mereka pernah menyaksikan pertarungan antara dua agen kelas S, dan mereka hanya bisa membayangkan kekacauan yang akan terjadi jika konflik semacam itu. Apakah penjaga biro perlu campur tangan? Apakah mereka harus memberondong lapangan dalam hujan tembakan senapan mesin? Tidak diragukan lagi, semua prajurit memahami perubahan perilaku King Kong yang tiba-tiba, karena selain Lady Poison, tidak ada pejuang di NSA yang berani tidak menghormati King Kong, dan perkataannya adalah hukum. Jadi, bagi pria ini, yang menggunakan nama, Mi, untuk menyerang Ren Maohua setelah King Kong meminta pembebasannya, merupakan penghinaan terhadap reputasi dan harga dirinya, sebuah provokasi sejauh menyangkut King Kong. Tan, King Kong, Tuan Gu, dan Tuan Dongfang ingin bertemu dengan kami, kata Ji Xing. King Kong segera melambaikan tangannya dan menghentikannya. Jangan menggunakan nama direktur untuk melawan saya. Kehadiranku di sini adalah atas perintah mereka, dan aku datang untuk menyelesaikan konflik ini. Pak, bukankah konfliknya sudah terselesaikan sekarang? Ji Xing mencoba yang terbaik untuk mencari jalan keluar bagi Xiao Luo, tetapi bahkan sebagai petugas penghubung, dia harus sangat berhati-hati saat berhadapan dengan King Kong. Dia bukan sekadar petarung kelas A seperti Ren Maohua, ada kesenjangan yang sangat besar antara level mereka. Seorang operator kelas S dapat menghancurkan lebih dari selusin tentara kelas A dengan sedikit kesulitan. Dia telah memeriksa arsip King Kong sebelumnya, dan setiap kali dia marah selama misi, dia akan menghancurkan musuh-musuhnya dan mengubahnya menjadi tumpukan daging cincang. Dia bisa menjadi sangat kejam ketika sedang marah. Terselesaikan. King Kong mendengus, menunjuk dengan marah ke arah Ren Maohua, yang pingsan, dan berteriak, lihat dia, kamu menyebut ini sudah terselesaikan. Jadi, apa yang sebenarnya kamu inginkan sekarang? Semua orang kaget hingga terdiam, sementara Ji Xing langsung membeku dan merasa jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Orang yang berbicara adalah Xiao Luo, dan suaranya tenang sambil terus menatap mata King Kong tanpa bergeming. Saya tidak menginginkan apapun. Suara King Kong bergemuruh saat ekspresi mengerikan tiba-tiba menyapu wajahnya, dan matanya dipenuhi amarah yang meningkat. Aku hanya ingin mengalahkanmu, atau mungkin, kamulah yang ingin mengalahkanku. Xiao Luo mengerutkan kening, sepertinya konflik ini tidak akan ada habisnya. Awalnya, dia mengira pria ini netral, tetapi sekarang, dia berpikir bahwa King Kong sudah memutuskan saat dia tiba di tempat kejadian. Tidak masalah apakah Xiao Luo menendang Ren Maohua atau tidak, karena pria ini masih punya alasan untuk melawannya. Xiao Luo tahu dari sorot mata orang ini, keinginannya untuk bertarung telah disembunyikan sebelumnya, tetapi saat ini, niatnya tidak salah lagi.
Tan, King Kong, mohon jangan membuat masalah apapun. Jangan paksa NSA untuk mengerahkan penjaga. Kamu berisik sekali. Raja Kong sangat marah. Dia berteriak untuk membungkam Ji Xiying sambil mengangkat tangannya untuk menamparkan wajahnya. Tamparan King Kong hanya dilakukan dengan kecepatan lambat, tapi tetap saja merupakan pukulan yang kuat. Ji Xiying bisa merasakan aura kekuatannya saat tangan mematikan itu mengarah ke arahnya, membuat bulu kuduknya berdiri, dan secara naluriah, dia mengangkat lengannya untuk memblokirnya. Tapi Xiao Luo satu langkah lebih cepat darinya, dan dalam sepersekian detik, dia menjulurkan telapak tangan kirinya untuk mencegat serangan itu, menggenggam pergelangan tangan King Kong dengan kuat sebelum kerusakan terjadi. Jika kamu ingin bertarung, aku bersedia menemanimu. Tidak perlu bersikap kasar pada seorang wanita. Xiao Luo menggeram. Menarik, aku mulai semakin menyukaimu. King Kong terkekeh, tidak lagi menyembunyikan niat sebenarnya. Sejak dia melihat kekuatan Xiao Luo, dia sudah memutuskan untuk bersaing dengan Xiao Luo. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Ren Maohua, karena lawan seperti Xiao Luo memberinya sensasi dan kegembiraan yang tak dapat dijelaskan, karena, seperti semua juara sejati, selalu ada kebutuhan untuk membuktikan bahwa dia masih yang terbaik. Apa yang sedang dilakukan Jin Gang? Seharusnya dia menghentikan perkelahian, kenapa dia malah berhadapan dengan Pami? Menyaksikan dari lantai 4 gedung perkantoran, Dongfang Suoyu sangat marah, namun reaksinya tersembunyi di balik masker gas dan tetap tidak terlihat oleh orang lain. Fu Yiren terkekeh dan berkata, bukankah ini sudah jelas, si bodoh itu ingin memuji Tuan Mi. Apa-apaan ini, apa gunanya membandingkan keterampilan ketika kita semua bekerja untuk NSA? Dongfang Suoyu menjadi marah dan berbalik ke arah asistennya, dia memerintahkan, cepat, beritahu para penjaga. Saya ingin pertarungan segera dihentikan. Tunggu, Gu Zhangguo mengangkat kedua tangannya ke arah timur. Gu, Dongfang Suoyu memandangnya dengan bingung. Mereka adalah prajurit-prajurit terbaik NSA, dan cedera apapun yang dialami oleh salah satu dari mereka akan berdampak besar pada kemampuan operasional NSA. Gu Zhangguo tidak dapat memberikan alasan yang bagus dan menghela nafas panjang, tetapi ada kilau di matanya ketika dia berkata, biarkan mereka berdebat sebentar, oke. Apa, Gu, aku harap kamu sangat sadar dengan apa yang kamu tanyakan padaku. Gu Zhangguo tersenyum dengan tenang dan menjawab, kamu tahu bahwa Jin Gang tidak akan melepaskannya dengan mudah. Jika Anda menghentikannya sekarang, dia hanya akan mencari kesempatan lain untuk mencoba Mi. Lagi pula, aku juga ingin tahu berapa lama Mi bisa bertahan menghadapi serangan Jin Gang. Hehe, apakah kamu meremehkan pria itu? Jangan kaget dia ternyata jauh lebih baik dari si bodoh itu. Jin Gang, Fu Yiren menimpali, menutup mulutnya sambil tertawa terbahak-bahak. Keterampilan ilahi pembela tubuh Fajra akan membuat penggunanya kebal terhadap peluru dan tebasan. Dalam tabrakan penuh, bahkan tank lapis baja berat pun akan dilumpuhkan. Berdasarkan ini, Jin Gang sudah tidak terkalahkan, kata Gu Zhangguo. Fu Yiren merenung, kamu mungkin benar, bagaimanapun juga, biarkan aku pergi dan melihat ke bawah. Mi sepertinya cukup menarik, dan saya ingin lebih mengenalnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Fu Yiren berbalik ke arah pintu dan meninggalkan ruangan. Asteris 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 asteris. Asteris 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 asteris. Xiao Luo dan Jin Gang kini telah pindah ke tempat latihan. Tempat latihannya menyerupai sepetak kecil gobi, sebuah wadah debu, di mana angin sepoi-sepoi pun akan mengirimkan gumpalan debu halus dan pasir berputar-putar di permukaannya yang kering. Xiao Luo dan Jin Gang berdiri siap, berhadapan pada jarak lebih dari 10 meter. Kerumunan sudah bisa merasakan kedua aura mereka, bahkan sebelum para petarung terlibat dalam pertempuran. Udara berderak seiring dengan meningkatnya tingkat energi internal mereka, dan tekanan meningkat sebelum pertarungan. Apakah mereka akan berdebat? Mereka berdua adalah prajurit level S, bukankah ini akan menjadi tidak terkendali? Tidak, menurutku tidak. Ini hanya pertarungan dan bukan duel hidup dan mati, jadi aku ragu mereka akan berusaha sekuat tenaga. Jika hanya perdebatan, Jin Gang pasti akan menjadi pemenangnya. Jangan lupa, baik peluru maupun pedang tidak dapat melukainya, tidak ada cara untuk mengalahkannya. Para penonton memutuskan untuk berkumpul di pinggir jalan pada jarak yang aman, namun mereka tetap melanjutkan diskusi mereka dengan berbisik-bisik, enggan menarik perhatian dan kemarahan kedua kombatan. Ji Xiying menjadi sangat cemas, dan mengetahui bahwa dia tidak dapat menghentikan duel ini jika dia mencobanya, dia sepenuhnya bergantung pada penjaga yang datang. Tapi sudah lama sejak dia memberitahu mereka, namun masih belum ada tanda-tanda penjaga. Dalam hati, Ji Xiying curiga bahwa ketua mungkin punya andil dalam mengatur duel ini. Apakah ada tujuan lain yang diturunkan Jin Gang, dan mungkinkah kepala suku ingin menguji batas Xiao Luo? Saya harap Anda bisa mengejutkan saya. Jin Gang meraung dan berlari ke arah Xiao Luo dengan serangan yang sengit. Raungannya bergema di seluruh lapangan, mengintimidasi para penonton yang berkumpul di pinggir jalan, dan mereka bahkan bisa merasakan auranya melonjak seperti gelombang energi ke segala arah. Jin Gang maju dengan cepat dalam langkah yang cepat dan terukur, dan saat dia mendekat, dia memutar lengan besarnya dengan pola menyerang seperti binatang buas yang tak terhentikan. POW, Xiao Luo tetap diam dan hanya bereaksi tepat sebelum tangan besi menghantamnya, dia menghentikan pukulan yang masuk dengan telapak tangan kanannya, sedikit bergeser ke depan dan menyalurkan energi internalnya ke tangan kanannya. Kekuatan dampaknya yang luar biasa memekakkan telinga, dan mereka seperti dua naga ganas yang terkunci dalam pertempuran, energi mereka bahkan dapat dirasakan oleh orang yang melihatnya dari jauh. Tanah tempat mereka berdiri bergetar akibat benturan tersebut, dan debu serta pasir berterbangan di sekitar mereka. Serangan brutal Jin Gang dihentikan, tetapi mendorong Xiao Luo mundur sekitar 2 hingga 3 meter, meninggalkan 2 alur yang dalam di tanah. Xiao Luo menginjakkan kaki kanannya ke tanah untuk mendapatkan kembali keseimbangannya dan tetap siap dalam posisi rendah lebar. Tidak buruk sama sekali, hahaha. Jin Gang tertawa terbahak-bahak, dan langsung menerkam Xiao Luo seperti harimau yang sedang berburu. Kali ini dia melancarkan serangkaian serangan tanpa henti. Pertahanan Xiao Luo mampu menghadapi tantangan tersebut. Gerakan kakinya yang luar biasa menjauhkannya dari serangan ganas Jin Gang saat dia menari mengelilingi lawannya, dan mengantisipasi gerakan penyerangnya dengan penilaian yang cerdik. Jin Gang menyerbu Xiao Luo dengan serangkaian serangan rendah yang cepat, tetapi Xiao Luo bereaksi dengan berbalik dan membalas serangannya dengan serangkaian tendangan. Kedua petarung kini bertukar serangan keras dengan tinju mereka, mendaratkan pukulan dengan kekuatan palu, dan saat pertarungan berlangsung, pernapasan mereka menjadi lebih sesak. Namun pertarungan terus berlanjut, dan tanah berguncang karena hantaman terus-menerus dari kedua petarung, dengan awan debu melayang di seluruh lapangan. Saat duel berlanjut, debu yang berputar-putar kini tampak seperti kabut dan jarak pandang berkurang drastis, ini benar-benar kabut perang. Para penonton tidak dapat melihat salah satu petarung dan hanya mendengar suara pukulan dan geraman, karena Xiao Luo dan Jin Gang sepenuhnya diselimuti awan debu.
Bagi para prajurit NSA yang menyaksikan duel tersebut dari pinggir jalan, mereka merasa kagum dengan dua petarung yang tak henti-hentinya bertarung habis-habisan dalam kondisi sulit seperti itu. Tampaknya itu bukan duel antar manusia, melainkan pertarungan antara dua binatang purba. Ji Xiying diliputi kecemasan, dan dia tampak pucat, mengkhawatirkan keselamatan Xiao Luo. Dia sadar bahwa Jin Gang adalah lawan yang tangguh. Ledakan, ledakan, ledakan. Intensitas duel itu mencapai puncaknya saat hantaman keras bergema dari dalam awan debu seperti gemuruh guntur. Sesuatu harus diberikan karena tidak ada cara bagi para petarung untuk dapat terus melakukan hal ini lebih lama lagi. Tiba-tiba, sesosok tubuh terbang keluar dari badai debu yang berputar-putar seperti bola meriam dan jatuh ke tanah sekitar 10 meter jauhnya. Momentum tersebut menyebabkan Jin Gang terjatuh di tanah kosong seperti mobil yang lepas kendali, menimbulkan jejak debu dan pasir di belakangnya. Apakah itu, Xiao Luo? Semua orang mengedipkan mata lalu memicingkan mata untuk melihat orang itu dengan lebih baik, tetapi jarak pandangnya sangat buruk sehingga tidak ada yang bisa langsung melihatnya keluar. Tiba-tiba, sesosok tubuh keluar dari awan debu, mengambil langkah perlahan dan mantap, itu adalah Xiao Luo. Dia tampak muram, dan pakaiannya compang camping, namun tubuhnya tampaknya tidak mengalami luka serius. Semua orang tersentak, itu berarti orang yang dikirim terbang lebih awal tidak lain adalah Jin Gang. Mereka tiba-tiba kagum pada Xiao Luo karena tidak ada yang percaya bahwa Jin Gang bisa dikalahkan oleh satu lawan. ARRRHH. Tanpa peringatan, suara gemuruh yang memekakkan telinga bergema di seluruh tempat latihan, Jin Gang telah bangkit dan sadar kembali. Dengan amarah yang tak terkendali, dia menyerang Xiao Luo, meninggalkan jejak debu yang berputar-putar di belakangnya. Jin Gang telah merobek bajunya, dan kulitnya yang terbuka telah berubah warna menjadi emas, persis seperti para biksu dari 18 manusia perunggu Shaolin, karena Jin Gang telah menggunakan kekuatan khusus yang memberinya kekebalan dan kekuatan luar biasa. Dia menggunakan keterampilan ilahi pembela tubuh Vajra. Seseorang dari kerumunan berteriak ketika dia melihat kulit Jin Gang yang berwarna keemasan. Ini jadi sangat menarik, ambil ini. Jin Gang mendekati Xiao Luo, dan aura kuat terpancar dari tangan besinya yang terkepal saat dia bersiap untuk memukul lawannya. Bahkan sebelum Xiao Luo sempat bereaksi, Jin Gang tiba-tiba mendatanginya, dan yang dilihat Xiao Luo hanyalah kilatan cahaya keemasan. Xiao Luo terus mengasah matanya dan melihat pukulan Jin Gang di detik-detik terakhir, dan tanpa ada cara untuk menghindari pukulan itu, dia menyilangkan tangan di depan tubuhnya untuk melindungi titik vitalnya. POW, itu adalah pukulan yang kuat dan mengguncang Xiao Luo dengan keras, meniupkan pasir dan debu ke segala arah. Xiao Luo merasa seperti ditabrak kereta yang melaju, dan tubuhnya terlempar dengan keras. Seperti Jin Gang sebelumnya, dia mendarat di tanah dengan keras dan terus terjatuh sejauh 20 meter sebelum berhenti. POW, itu merupakan pukulan yang dahsyat, dan Xiao Luo terlempar ke belakang dengan keras, mendarat dengan keras lalu terus terjatuh di sepanjang tanah berpasir selama beberapa meter, meninggalkan jejak pasir dan debu di belakangnya. Semua orang yang menonton dari pinggir jalan merasa kagum dan ngeri dengan tampilan kekuatan yang biadab. Mengingat jumlah serangan yang dilontarkan kedua pejuang satu sama lain, bahkan kendaraan lapis baja pun akan hancur berkeping-keping. Oh, tidak, Tuan Xiao Luo. Ji Xiying menjerit kesedihan sambil menatap dengan gugup ke arah Xiao Luo, yang telah terjatuh dan sekarang terbaring diam di tanah. Meskipun dia sangat menyadari kehebatan Xiao Luo dan kemampuannya dalam menerima pukulan, bahkan pahlawan super seperti manusia besi akan terluka parah setelah menerima pukulan telah tersebut. Sebaiknya kamu bangun, jangan bertingkah seolah kamu sudah selesai hari ini. Jin Gang mencibir musuhnya yang jatuh, berdiri dengan bangga seperti patung dewa yang berkilauan emas. Tubuhnya yang tegap dan berotot bersinar dengan cahaya keemasan, dan aura kekuatan mentah terpancar dari dalam. Xiao Luo mengatupkan giginya, membanting tinjunya ke tanah, dia perlahan bangkit. Darah mengalir dari atas kepalanya ke sisi kiri wajahnya, dan matanya melotot karena amarah yang tak terkendali. Aura gelap kebencian memancar dari dalam jiwanya, mengirimkan angin dingin ke seluruh lapangan. Xiao Luo tampak muram dan menakutkan, dan haus darah terpancar di matanya. Oh, tidak, binatang buas di dalam dirinya telah bangun. Ji Xiying tersentak, dan dia gemetar, karena dia tahu lebih baik dari siapapun bahwa ketika Xiao Luo terprovokasi, dia akan berubah menjadi binatang buas. Dia masih memiliki kenangan yang jelas tentang bagaimana Xiao Luo berubah ketika dia memusnahkan tentara bayaran kobra di Gunung Luo, dan iblis yang dia temui masih membuatnya takut hingga hari ini. Namun, terlepas dari ketakutannya, ada sesuatu dalam sifat pendiam Xiao Luo yang menarik bagi Ji Xiying. Bangun, apa yang telah terbangun? Rasa penasaran Fu Yiren terguncang dengan penyebutan kata tersebut. Dia melangkah dengan anggun ke arah Ji Xiying dengan tangan di belakang punggung, tampak memukau dalam setelan hitamnya, melengkapi kulit putih dan bentuk rampingnya. Matanya tertuju pada duel saat dia berbicara dengan Ji Xiying. Ji Xiying terkejut, dan ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia mencium aroma harum. Dia secara naluriah menutup hidungnya dan tersentak ke belakang, menatap Fu Yiren dengan ketakutan. Para prajurit NSA lainnya memucat ketika mereka tiba-tiba menyadari kehadiran Fu Yiren dan mundur pontang-panting, berusaha menjaga jarak aman darinya. Fu Yiren, nyonya racun, adalah yang paling ditakuti di antara agen kelas S, dan bahkan Jin Gang tidak bisa dibandingkan dalam hal faktor rasa takut. Dia adalah anomali biologis, makhluk aneh, dan setiap bagian tubuhnya mengandung racun yang kuat. Bahkan berada di dekatnya dapat menyebabkan seseorang kehilangan lapisan kulitnya dan menyerah pada racunnya. Secara penampilan, dia cantik dalam segala hal, tetapi bagi mereka yang mengenalnya, dia adalah malaikat maut yang jatuh dan menakutkan. Fu Yiren mempertahankan sikap santainya dan mengabaikan reaksi panik penonton. Mengalihkan perhatiannya dari duel ke Ji Xiying, dia berkata, saya mengajukan pertanyaan, apa yang telah terbangun dalam dirinya? Tidak apa-apa, aku hanya mengatakan bahwa Tuan Xiao sedang marah. Marah, Fu Yiren menunduk dan mengerutkan kening. Kalau begitu, itu mungkin akan membuat duel ini sedikit lebih menarik, guraunya. Dia kemudian berjalan pergi dan duduk di atas batu besar di dekatnya. Dia duduk dengan menyilangkan kaki dengan anggun, dan saat dia perlahan mengangkat lengannya, dua ular kecil berwarna hijau merangkak keluar dari lengan bajunya yang tebal dan melingkari lengannya, menjentikan lidahnya yang berwarna merah darah. Saat Fu Yiren bermain dengan ular seperti hewan peliharaan, dia terus memperhatikan duel yang terjadi di tempat latihan. Ular peliharaan Fu Yiren tidak luput dari perhatian tentara NSA yang ketakutan, karena ular hijau kecil itu adalah ular beludak bambu, spesies yang sangat beracun. Jika seseorang digigit, lukanya akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa, cepat membengkak hingga melepuh, serta mengalami mual dan sakit kepala. Dan, tanpa serum antitoksin, gigitannya bisa mengancam nyawa. Di tempat latihan, Jin Gang menyeringai gembira saat dia akhirnya menemukan lawan yang layak untuk dihadapi. Menatap Xiao Lu dengan sikap menghina, dia berteriak, baiklah kalau begitu, mari kita lanjutkan pertarungan seolah tidak ada hari esok.
Xiao Luo menatap tajam lawannya sambil mengulurkan tangan kanannya dan mengacungkan jempol. Untuk sesaat, Jin Gang mengira Xiao Luo mengakui kehebatannya, tapi kemudian Xiao Luo memutar pergelangan tangannya untuk mengarahkan ibu jarinya ke bawah, dan maksudnya jelas kamu mati. Terkesiap, terdengar desahan dari kerumunan diikuti oleh keheningan saat hawa dingin yang mematikan menyelimuti seluruh tempat latihan. Tidak ada orang yang bisa menghina Jin Gang sedemikian rupa dan lolos begitu saja. Tampaknya pertarungannya akan lepas kendali. Seperti yang diharapkan orang banyak, ekspresi Jin Gang segera menjadi gelap, dan wajahnya berubah menjadi cemberut yang mengerikan. Tanpa peringatan, Xiao Luo mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga dan berlari melintasi tanah menuju Jin Gang. Xiao Luo mengambil 10 langkah cepat ke depan, lalu tiba-tiba, dia melompat dan memutar tubuhnya tepat sebelum dia mencapai jangkauan Jin Gang, dan menyerang ke bawah menggunakan seluruh kekuatan batinnya. Semua orang gelisah, gemetar karena kekuatan menakutkan yang dikeluarkan Xiao Luo. Mereka sekarang menyadari bahwa Ren Maohua tidak kalah dalam pertarungannya melawan sembarang orang, karena pria ini memang seorang eksponen level S. Bahkan Fu Yiren terkejut dengan unjuk kekuatan Xiao Luo dan mengangguk penuh penghargaan. Kecepatan dan kekuatan eksekusi Xiao Luo tidak tertandingi, dan Jin Gang tidak dapat bereaksi tepat waktu. Saat Xiao Luo melompat dan berputar sebelum dia berada dalam jangkauan serangan Jin Gang, dia memutar tubuhnya dan melancarkan tendangan dahsyat dengan kaki kanannya, memukul leher lawannya. Ledakan, kekuatan ledakan dari tendangan tersebut bergema di tanah, dan ledakan energi meniupkan awan debu yang berputar-putar di sekitar para petarung. Bahkan Zhang Guo dan Dongfang Suoyu, yang menonton dari gedung kantor, merasa terengah-engah. Saat mereka menatap tempat latihan, mereka melihat gambar medan pertempuran yang dipenuhi kawah bom. Saat awan debu mulai hilang, pemandangan luar biasa lainnya terungkap. Hebatnya, kaki Xiao Luo masih menempel di leher lawannya, berjuang untuk melepaskan diri dengan kaki lainnya, sementara Jin Gang berdiri kokoh, tegak dan tinggi, tanpa ada tanda-tanda terluka. Saat debu akhirnya mereda, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa tanah tempat Jin Gang berdiri telah tenggelam sedalam 1 meter. Hahaha, bagus sekali, kamu bagus, sangat bagus. Tawa jahat Jin Gang terasa mengerikan. Dia menatap Xiao Luo dengan mata merah, dan kedua tangannya menjepit kaki kanan Xiao Luo seperti tang baja. Mengendalikan pertarungan sekarang, Jin Gang mendengus sambil memutar tubuhnya 2 kali seperti pelempar palu dan melemparkan Xiao Luo dengan hentakan yang kuat. Xiao Luo melayang di udara untuk jarak tertentu sebelum menabrak dinding latihan setinggi 2 meter seperti bom, menghancurkan dinding bata kokoh itu menjadi berkeping-keping. Kekuatan lemparannya membuatnya terbang 3 meter lagi menembus dinding sebelum dia mendarat di tanah yang dipenuhi batu bata di luarnya. Para prajurit NSA meringis, karena mereka tidak dapat membayangkan bagaimana perasaan mereka jika berada di posisi Xiao Luo. Mereka semua akhirnya menyaksikan pertarungan antara dua petarung kelas S. Setiap orang memiliki perasaan yang campur aduk, mereka pasti merasa kagum, dan pada saat yang sama, ada saat-saat kegembiraan, keterkejutan, dan ketakutan. Terlepas dari hasil duelnya, Xiao Luo telah mendapatkan rasa hormat dan persetujuan mereka. Dari jarak dekat, Fu Yiren langsung berdiri. Dia menatap Xiao Luo dengan tatapan prihatin. Tidak banyak orang yang bisa selamat dari serangan Jin Gang, dan meskipun dia berada di sini sebagai pengamat, dia tidak bermaksud membiarkan duel ini meningkat. CRASH. Plus. Dinding bata itu runtuh saat Xiao Luo menghantamnya dengan keras dan mendarat beberapa meter di belakangnya, tergeletak di awan debu. Pakaian Xiao Luo robek dan compang camping, dan dia menderita luka yang parah. Tapi, ini hanya untuk membangkitkan semangatnya dan meningkatkan semangat juangnya. Dia tersandung dengan gemetar sekitar 15 meter dari Jin Gang dan duduk, lalu menggunakan kekuatan pemulihan Yi Jinjing, dia dengan tenang menyembuhkan luka internalnya. Kita tidak bisa membiarkan mereka melanjutkan pertarungan lagi, kirim penjaga untuk menghentikan mereka. Di kantor yang menghadap ke tanah, Dongfang Suoyu menjadi sangat cemas. Dia bisa melihat bahwa segala sesuatunya menjadi tidak terkendali di antara dua agen kelas S miliknya yang berharga. Akan baik-baik saja jika ini tetap menjadi pertandingan tanding, tapi sekarang telah berkembang menjadi kontes hidup dan mati, dan dia harus menghentikannya. Jika tidak, NSA akan mengalami kerugian besar jika salah satu dari mereka terbunuh atau menderita luka permanen. Gu Zhangguo mengerutkan kening dan memilih untuk mengabaikan perintah tersebut. Dengan putus asa, Dongfang Suoyu berteriak, "Apa yang kamu pikirkan, Gu Tua? Pami sudah membuktikan kemampuannya, jika mereka terus bertarung, mereka mungkin akan saling melukai secara permanen. Apakah Anda ingin melihat dua prajurit kelas S kita yang berharga menjadi cacat?" Gu Zhangguo menegang, dan menghela nafas panjang, dia mengalah. "Oke, suruh penjaga menghentikan mereka." Tunggu sebentar, tiba-tiba, suara tua dan serak terdengar dari belakang mereka. Baik Gu Zhangguo maupun Dongfang Suoyu terkejut, dan ekspresi mereka berubah saat melihat tamu mereka. Seketika, mereka berlari tegak dan memberi hormat kepada pria itu seolah-olah mereka memberi hormat kepada atasannya. Asteris 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 asteris. Asteris 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 asteris. Kembali ke tempat latihan, Xiao Luo terlihat jauh lebih baik setelah proses penyembuhan dan istirahat. Dia bangkit dengan mantap dan menatap Jin Gang, penuh dengan energi baru dan semangat juang. Ayo kembali ke bisnis. Jin Gang tampak tercengang, sulit percaya bahwa Xiao Luo bisa pulih dalam waktu sesingkat itu hanya dengan beristirahat. Tapi Jin Gang tidak mengeluh, dan menurutnya itu adalah hal yang sangat baik, dia belum pernah bertemu lawan yang begitu hebat dalam waktu yang cukup lama. Dia melewatkan kesempatan untuk bertarung tanpa menahan diri, jadi ini lebih dari sekedar perubahan yang disambut baik. Dia memutar lehernya dan memutar bahunya beberapa kali, lalu dia siap. Baiklah kalau begitu, ayo lanjutkan. Saat dia mengakhiri jawabannya, dia menyerang Xiao Luo dengan ganas, melompat ke udara setelah berlari singkat sejauh 5 meter, siap dengan tinjunya yang terkepal siap menyerang. Jin Gang mengandalkan kekuatannya yang luar biasa dan tidak berusaha menyembunyikan gerakannya saat dia melepaskan tangan kanannya, berniat untuk menjatuhkan Xiao Luo dalam satu pukulan. Jin Gang menyerang dengan kekuatan mengerikan dari gunung yang runtuh. Saat Jin Gang menyerbu masuk, Xiao Luo menggeram seperti serigala ganas yang memamerkan taringnya dan berteriak saat dia bergegas masuk untuk menghadapi tantangan tersebut. Penonton terkagum-kagum dan kagum saat lawan bentrok di udara. Ledakan, Xiao Luo secepat kilat, dan tangannya yang menyerang menyerupai meteor yang menghantam tinju berat Jin Gang. Tinju mereka bertemu dalam ledakan yang menggelegar, dan gelombang energi yang kuat mengoyak udara. Kedua petarung langsung terlempar ke belakang saat kekuatan melonjak melalui tubuh mereka yang gemetar. Mereka berhasil menahan pukulan itu dan menghentikan kejatuhan mereka, mendarat dengan 4 kaki. Kerumunan itu tersentak sekali lagi, saat hawa dingin merambat di punggung mereka. Mereka terkesima dengan teknik dan kehebatan yang ditampilkan kedua petarung tiada taraf tersebut. Jika mereka tidak menyaksikannya sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa prestasi seperti itu mungkin terjadi secara manusiawi.
Kekuatan seperti itu, kekuatan seperti itu. Ji Xing menelan ludah, dan matanya terbuka lebar tak percaya. Dia sudah mengetahui kemampuan apa yang dimiliki Xiao Luo, tapi ini melebihi ekspektasinya sendiri. Dia kagum melihat bagaimana Xiao Luo mengkondisikan tubuhnya untuk bertarung langsung dengan Jin Gang tanpa mengalami luka serius. Dia tidak tahu bahwa efek gabungan dari konstitusi Raja Tentara Bayaran, dan Yi Jingjing melindungi Xiao Luo dan mempercepat proses penyembuhannya. Bahkan ditebas dengan pedang lebar hanya akan menghasilkan luka yang tidak berarti. Orang ini tidak terlalu buruk dan juga cukup tampan. Fu Yiren bergumam pada dirinya sendiri dengan malu-malu sambil menatap Xiao Luo dengan sedikit ketertarikan. Xiao Luo merangkak, seperti binatang buas yang siap menerkam. Kedua petarung itu mengambil posisi dan saling menatap mata, tidak berkedip. Udara dipenuhi dengan niat mematikan. Ding, selamat atas pembelian, 18 naga yang menundukkan telapak tangan, 150.000 poin akan dikreditkan dari akun Anda. Pemberitahuan digital sistem diputar di benak Xiao Luo, dan dia dapat membaca beberapa baris pengenalan keterampilan yang ditampilkan di benaknya, teknik seni bela diri, yang paling tangguh dan dianggap tak terkalahkan jika diterapkan dengan benar. Gaya ini mudah beradaptasi dan membutuhkan kombinasi hard power dan soft power dalam setiap serangan. Dengan penyaluran kekuatan batin yang tepat, teknik ini dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan Anda dibandingkan lawan Anda. Xiao Luo tiba-tiba mendapati dirinya mengeksekusi setiap gerakan, 18 naga yang menundukkan telapak tangan, seolah-olah dia telah melatih teknik itu seumur hidup. Ayo, aku siap bertarung sampai akhir hari. Jin Gang meraung kegirangan, dan dia berlari menuju Xiao Luo dalam sekejap. Dia melonjak ke depan seperti badai dan menimbulkan awan debu di belakangnya. Dalam sekejap mata, Jin Gang telah menempuh jarak 15 meter. Baiklah, aku akan mengujinya bersamamu. Xiao Luo berdiri tegak dan menyalurkan kekuatan melalui tangannya, lengan kanannya ditekuk ke dalam dengan gerakan memutar, lalu didorong keluar dengan kuat. Hah! Kekuatan penghancur bumi yang tak terhentikan meledak di seluruh tempat latihan dengan raungan yang memekakkan telinga, dan di tengah kekacauan, aliran energi menyerupai sungai yang mengalir deras terpancar dari telapak tangan Xiao Luo. Itu menghantam Jin Gang dengan kekuatan yang tak terkendali, dan ledakan itu menyebabkan awan pasir dan debu berputar di sekelilingnya. Ekspresi Jin Gang tiba-tiba berubah ketika dia menyadari bahwa dia tidak dapat menghindari aliran energi yang datang, dan dia langsung menguatkan dirinya untuk menghadapinya. Ledakan, kekuatan yang mengalir keluar dari telapak tangan Xiao Luo menghantam seperti tornado marah yang melanda daratan terbuka dan menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Rambut Xiao Luo terombang-ambing ditiup angin kencang, tapi tubuhnya tetap berdiri tegak seperti pilar yang bertumpuk jauh di dalam batuan dasar. Tepat pada saat itu, Xiao Luo adalah gunung yang tidak dapat digerakkan dan tidak dapat diserang. ARRGGH, Jin Gang tidak bisa lagi menahan kekuatan tersebut dan akhirnya mengeluarkan erangan tersiksa sebelum dia dibawa pergi seperti layang-layang dengan tali putus, jatuh sekitar 20 meter jauhnya. Pakaiannya dirobek, dan yang tersisa hanyalah celana dalam untuk melindungi kesopanannya. Tapi, tidak ada yang mengejek Jin Gang, karena dia bertarung dengan keberanian dan ketabahan. Semua orang di sana, termasuk Fu Yiren, hanya bisa menatap dengan kagum pada tampilan kekuatan dan keterampilan yang luar biasa saat debu perlahan-lahan mengendap di medan pertempuran. Apa itu? Apakah kita baru saja mendengar auman naga? Semua orang benar-benar terkejut dan membeku dalam keadaan pingsan, sulit memproses apa yang baru saja mereka saksikan, sepertinya hanya ada di film kungfu. 18 naga menundukkan telapak tangan. Jin Gang berjuang untuk berdiri saat darah mengalir dari mulutnya, dan rona emas yang menyelimuti tubuhnya telah memudar. Keterampilan ilahi pembela tubuh Fajra, miliknya telah diatasi. Tidak ada lagi yang penting baginya, dan saat dia menatap Xiao Luo dengan ekspresi bingung, dia tergagap. Kamu tahu, 18 naga yang menundukkan telapak tangan.